go, make my body go, make our bodies higher and higher. Setelah naik menjadi penguasa Daois dan menjalani budidaya terpencil selama 200.000 tahun, keseluruhan kekuatan Su Fang telah mengalami lompatan kualitatif. Kekacauan tidak ada batasnya, tanpa awal atau akhir. Ini adalah Dao Surga, seluruh dunia. Kultivasi seorang kultivator adalah terus-menerus mengeksplorasi dan mencari kebenaran Dao Agung dari kekacauan di mana tidak ada apa-apa dan segalanya pada saat yang bersamaan. Tiga alam penguasa Daois, dan penguasa Daois adalah tahapan utama bagi seorang kultivator untuk memahami kekacauan dan melangkah ke dalam istana kultivasi. Pada tahap ini, apa yang bersentuhan dengannya hanyalah permukaan Dao Agung. Seseorang hanya bisa mengikuti jalan yang diambil oleh para pendahulunya, terus-menerus mengeksplorasi dan berkultivasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh seniornya. Kitab suci Jiuxuan Wuji yang dikembangkan Su Fang adalah kitab suci yang dianugerahkan oleh surga, metode penanaman tertinggi yang dapat mencapai kebenaran Dao Agung. Oleh karena itu, setelah memasuki alam penguasa Daois, alam Su Fang di Dao Agung telah melampaui batas penguasa Daois biasa. Hanya saja landasan budidayanya tidak sebaik para ahli yang telah melampaui Tuan Daois. Saat kekuatannya meningkat, Su Fang dipenuhi dengan keyakinan untuk final lembah darah mendatang. Su Fang berhenti berkultivasi dan fokus menemani ayahnya Su Yaotian, Su Anxin, dan anggota keluarga lainnya, serta teman-temannya seperti Luo, Qing Yu, dan Bai Ling. Berkumpul kembali dengan keluarga dan teman-temannya membuat pikiran Su Fang lebih stabil dan tenang. Sekitar 300 tahun kemudian, penggarap yang tak terhitung jumlahnya di kota Daois memandang ke langit. Jumlah pembudidaya yang datang ke kota Daois untuk menonton final lembah darah Jiuxuan kali ini jauh lebih sedikit dibandingkan kompetisi elit. Namun, para ahli terkemuka Dongsuan saat ini berkumpul di kota Daois. Bahkan ada rumor bahwa kesadaran Dongsuan Daozu telah turun ke kota Daois untuk menonton final. Astaga! Cahaya merah menyala dari kehampaan, melewati batas kuat di luar kota Daois dan menyelimuti seluruh kota dalam sekejap. Kill 11. Kemudian, kesadaran yang sangat kuat turun, mengisi kota Daois dengan aura pembunuh yang mengejutkan seolah-olah kota itu telah jatuh ke dalam dunia pembantaian. Sosok Tuo Qianji muncul di udara dan berbicara dengan suara agung, 10.000 pemenang kompetisi elit, tunjukkan dirimu. Astaga, 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 sosok-sosok terbang dari kota Daois dan mendatangi Tuo Qianji, menangkupkan tangan mereka dan membungkuk padanya. Salam, tuanku. Tuo Qianji mengangguk. Tatapannya menyapu 10.000 penggarap saat dia berbicara. Lembah darah terhubung ke tempat latihan alam dewa lainnya di final, jadi aturan final ditetapkan oleh penyelenggara Jiuxuan Chosen kali ini. Bahkan saya tidak tahu aturan spesifiknya sekarang, jadi saya tidak akan melakukannya ada lagi untuk kalian semua. Para penggarap itu berada di tengah kerumunannya. Su Fang, yang berada di antara kerumunan, mengerutkan kening. Bahkan Tuo Qianji tidak tahu aturan finalnya. Dekong Tuan Daois. Daois adalah sebuah kata. Hei! Meski saya tidak tahu aturan finalnya, secara kasar saya tahu isi finalnya. Final berbeda dengan babak penyisihan dan kompetisi elit. Selain 10.000 jenius, lawan Anda juga jenius dari alam dewa lain, ahli dari ras iblis, dan berbagai ujian di lembah darah. Peluang kematian di babak penyisihan adalah 1%, kemungkinan kematian di kompetisi elit adalah 10%, dan saya perkirakan kemungkinan kematian di final adalah 30%. Perkataan Tuo Qianji membuat para peserta menghela nafas lega. Kemungkinan kematian sebesar 30% tidaklah rendah, tapi siapakah di antara para jenius yang bisa memenangkan kompetisi elit yang bukan sosok yang kuat? Di antara 10.000 peserta ini, bahkan yang paling biasa di antara mereka adalah para jenius terbaik di dunianya masing-masing. Yang paling kuat di antara mereka adalah para jenius terbaik di seluruh wilayah ilahi mendalam timur. Masing-masing dari mereka sangat percaya diri, dan tak satu pun dari mereka percaya bahwa mereka akan menjadi salah satu dari 30% orang malang yang akan mati. Sedikit yang mereka tahu gelombang. Tuo Qianji tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Meskipun kemungkinan kematiannya hanya 30%, kemungkinan seseorang memiliki Dao Heart dan akan pingsan di final tidak kurang dari 50%. Yang lain sedikit banyak akan menderita beberapa luka. Selain Dongsuan Lai dan para jenius top lainnya, cahaya ilahi peserta lainnya langsung berubah. Ini juga berarti hanya 10% peserta yang mampu lolos ke final tanpa cedera. Meskipun Dao Heart yang hancur tidak berakibat fatal, sangat sulit untuk dipulihkan, dan itu akan mempengaruhi kultivasi seseorang di masa depan. 10.000 peserta ini semuanya jenius dengan prospek yang bagus. Jika masa depan budidaya mereka terpengaruh, itu akan lebih menyakitkan daripada kematian. Tuo Qianji mendengus dingin. Apakah kalian semua takut? Semakin besar risikonya, semakin besar peluang dan rezekinya. Bahkan murid paviliun surga tidak mendapatkan perlakuan seperti itu jika mereka ingin mendapatkan kekayaan, reputasi, dan status dengan aman. Beberapa petani tampak malu. Su Fang mengangguk dalam hati.
Tuo Qianji benar, tidak ada makan siang gratis yang jatuh dari langit. Peluang dan kekayaan apapun harus bergantung pada usaha sendiri. Hal yang sama terjadi pada para murid paviliun surga. Meskipun mereka berstatus bangsawan dan tampak mengesankan, mereka diam-diam telah berkorban 10 kali, tidak, 100 kali lebih banyak daripada kultivator biasa. Misalnya, Dong Xuansu, jenius tak tertandingi yang menduduki peringkat kedua di paviliun mendalam timur, adalah murid langsung Dong Xuan Daosu. Statusnya sangat mulia, namun kekuatannya diperoleh melalui petualangan dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa setelah dunia iblis diserang oleh suku asing, Dong Xuansu menyelinap ke dunia iblis sendirian untuk menyelidiki pergerakan suku asing. Dia nyaris lolos dari kematian sebelum melarikan diri kembali ke domain ilahi Xuan Selatan. Orang seperti itu tidak bisa menjadi jenius tertinggi di Dongsuan dengan mengandalkan pengasuhan, metode budidaya, atau sumber daya paviliun surga. Saya baru saja mengatakan bahwa semakin besar risikonya, semakin besar pula peluangnya. Final lembah darah juga merupakan kesempatan langka bagi Anda semua. Mengenai peluang seperti apa, Anda secara alami akan mengetahuinya saat Anda memasuki lembah darah. Tuo Qianji berbicara perlahan, membangkitkan semangat banyak kultivator. Selain kesempatan memperoleh kekayaan di lembah darah, Paviliun Surga juga telah memutuskan bahwa mereka yang masuk dalam 1000 teratas di final dapat memasuki Paviliun Surga untuk berkultivasi, dan juga dapat memilih 3 harta dari perbendaharaan Paviliun Surga. Wah! Sebelum Tuo Qianji bisa menyelesaikan kata-katanya, para penggarap sudah gempar, langsung bersemangat. Mata Su Fang juga bersinar terang. Pilih 3 harta karun dari perbendaharaan Heaven Pavilion. Untuk mengolah inti dao surgawi hamil dan membantu kebangkitan awal Dewi Luo, Su Fang telah mencari semua jenis benda spiritual untuk mengolah inti dao surgawi hamil. Paviliun mendalam timur adalah kekuatan tertinggi yang mendominasi wilayah ilahi Suan Timur. Betapa luar biasanya harta karun di perbendaharaan Paviliun Surga. Ketika saatnya tiba, akan mudah untuk mengumpulkan 3 benda spiritual untuk mengolah inti dao surgawi hamil. Untuk ketiga benda spiritual ini, Su Fang akan berjuang untuk mencapai peringkat 1000 teratas, apapun yang terjadi. Tuo Qianji berkata dengan suara rendah, para jenius Dongsuan, final ini tidak hanya menyangkut masa depan kalian, tapi juga kehormatan Dongsuan. Bekerja keraslah. Lord Daozu memperhatikan kalian semua. Jangan mengecewakan Lord Daozu. Final lembah darah Jiuxuan dari surga terpilih mulai. Begitu suaranya turun, Suan Guang merah melonjak, membentuk pusaran cahaya darah yang berputar-putar. 10.000 pembudidaya tersedot ke dalam pusaran dan segera menghilang tanpa jejak. Daftar dewa terpilih di langit di atas kota tanpa dao menjadi kosong lagi. Nama-nama pesaing tidak lagi muncul. Sebaliknya, dunia cahaya berdarah ditampilkan. Dunia batin lembah darah ditampilkan melalui daftar dewa terpilih, memungkinkan orang-orang di luar melihat dengan jelas seluruh proses final. Suara mendesing. 10.000 peserta muncul di ruang dalam lembah darah. Sebagian besar peserta masih tenggelam dalam ketidaknyamanan teleportasi spasial. Su Fang hanya merasakan gelombang pusing sebelum pulih. Dia menoleh. Lingkungan lembah darah saat ini sangat berbeda dari saat pertama kali Su Fang masuk dan saat kompetisi elit. Tak jauh dari tempat para peserta muncul, terdapat sebuah puncak raksasa yang tingginya 100.000 kaki. Seberapa mengejutkankah ketinggian 100.000 kaki? Tidak hanya tingginya yang mengejutkan, tetapi seluruh puncak raksasa itu sepertinya terkondensasi dari darah. Niat membunuh yang mengejutkan dan tekanan yang tak terbatas membuat para peserta hampir tercekik. Di sekitar puncak raksasa itu terdapat dataran luas dan datar. Ada padang rumput, hutan, sungai, dan bahkan kehidupan. Di ujung langit merah, ada pintu misterius yang memancarkan cahaya berdarah. Itu adalah jalur yang menghubungkan lembah darah dengan tempat pelatihan domain ilahi lainnya. Mungkinkah final lembah darah menjadi kompetisi untuk mendaki gunung berdarah itu? Su Fang berpikir dalam hati. Sebagian besar petani lainnya memiliki dugaan yang sama. Tiba-tiba, apa gunanya bersaing dengan para penggarap dari domain ilahi Suan Timur? Lebih baik pergi ke domain ilahi lainnya dan membunuh mereka dengan penuh semangat. Itu lebih memuaskan. Terdengar tawa liar. Kemudian, 3 sosok terbang ke langit dan langsung menuju pintu misterius di ujung langit merah. Belenggu di sekitar gunung berdarah itu sangat mengejutkan sehingga para kultivator Daoles biasa akan kesulitan untuk terbang. Ketiga peserta ini bisa terbang dengan kecepatan seperti itu, yang menunjukkan betapa mengejutkannya kekuatan mereka. Mereka adalah 3 murid besar Paviliun Mendalam Timur, Dongsuan Lai, Dongsuan Qianyang, dan Dongsuan King Yue. Mereka sebenarnya berencana untuk meninggalkan lembah darah dan menuju ke tempat pelatihan domain ilahi lainnya untuk bersaing dengan para jenius sejati. Dongsuan Hui Huang ragu-ragu sejenak, namun akhirnya menyerah pada gagasan untuk pergi ke domain ilahi lainnya. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Su Fang sebelum melihat ke arah Ling Xingchen dan berpikir dalam hati, jika dao heartku tidak terluka di kompetisi elit, jika aku bisa mendapatkan mastif pemurnian darah ilahi. Huff, aku pasti akan menginjak-injak pada kalian berdua di final.
Selama aku punya kesempatan, aku pasti akan membunuh kalian berdua. Gu Tianqi juga ragu-ragu, tetapi akhirnya menolak gagasan itu seperti Dong Xuan Hui Huang. Jelas sekali, dia tidak terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Pergi ke domain ilahi lain dan bersaing dengan para jenius dari domain ilahi lainnya memang mengesankan, namun tingkat bahayanya juga berlipat ganda. Bagaimanapun, tempat pelatihan berbagai domain ilahi memiliki lingkungan yang sangat berbeda. Penggarap dari domain ilahi lainnya tentu saja akan dirugikan. 2852. Setelah Dong Xuan Lai, Dong Xuan Qianyang, dan Dong Xuan Qingyue meninggalkan lembah darah, tidak ada pergerakan untuk waktu yang lama. Banyak kultivator yang berpartisipasi duduk bersila di bawah gunung darah, diam-diam menunggu final dimulai. 3 hari kemudian, suara mendesing. Sebuah siluet muncul dari pintu surgawi di ujung langit. Itu adalah seorang pemuda berpakaian ungu, dengan alis yang tajam dan mata yang cerah. Dia tampak luar biasa tampan, dan tidak ada yang tahu dari wilayah dewa mana dia berasal. Setelah pemuda itu muncul, dia melihat ke bawah ke lembah darah dari langit dan peserta domain ilahi Suan Timur. Penghinaan melintas di matanya yang dalam sebelum dia perlahan turun, mendarat di luar kerumunan kultivator Dong Xuan. Tidak lama kemudian, 4 siluet lainnya melewati pintu surgawi dan sampai di lembah darah. Para pembudidaya asing ini berani datang ke lembah darah, jadi mereka jelas merupakan jenius sejati dari wilayah dewa lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki aura superioritas, dan tatapan mereka terhadap para kultivator Dong Xuan dipenuhi dengan rasa jijik. Hahaha, akhirnya aku bisa makan sepuasnya kali ini. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi satu-satunya jalur kultivator manusia. Aku lapar sekali. Siluet lain muncul dari pintu surgawi, tawa arogannya bergema di langit dan bergema di lembah darah. Itu adalah pemuda dari ras Yao yang telah berubah menjadi manusia. Dia tinggi dan perkasa, dan tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan tubuh bersisik hijau. Penampilannya bisa dibilang biasa saja, namun ada sepasang tanduk di kepalanya. Mata segitiganya memancarkan cahaya dingin dan menyeramkan. Sekilas saja akan membuat bulu kuduk berdiri. Rasanya seperti seekor katak sedang ditatap oleh ular berbisa. Pemuda ras Yao terbang dari langit dengan hembusan angin iblis, berputar di atas para pembudidaya Dong Xuan. Auranya yang dingin dan luas membuat para penggarap di tanah gemetar. Benar-benar ahli Yao yang arogan dan mendominasi. Bagaimana bisa goblin besar sepertimu menjadi begitu sombong di wilayah ilahi Suan Timur? Dong Xuan Hui Huang sangat marah, melepaskan pikiran yang berubah menjadi sungai panjang Yin dan Yang, menyapu pemuda Yao. Apakah ini kekuatan para pembudidaya Dong Xuan? Pemuda ras Yao mencibir dengan jijik, tiba-tiba membuka mulutnya untuk menyedot sungai Yin dan Yang. Dong Xuan Hui Huang segera merasakan bahwa keinginan di sungai Yin dan Yang yang dibentuk oleh pikirannya tercabik-cabik. Sajak Daois dan energi misterius di dalamnya juga hancur. Kemudian, pemuda Yao langsung menyedot sungai Yin Yang ke dalam mulutnya, seolah-olah dia baru saja memakan tonik yang enak. Dia menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah dan menjilat sudut mulutnya. Para pembudidaya Dong Xuan semuanya terkejut dan terkejut. Dong Xuan Hui Huang adalah salah satu jenius terbaik di wilayah ilahi mendalam timur. Setelah turnamen elit, dia menduduki peringkat keempat di peringkat ilahi pilihan surgawi. Meskipun hati taunnya terluka oleh Dharmakaya jahat darah Su Fang di kompetisi elit, dengan statusnya, dia secara alami bisa mendapatkan ramuan atau benda spiritual untuk memulihkan hati taunnya. Setelah 10.000 tahun, dia telah pulih lebih dari setengahnya. 3 murid terbaik pavilion surgawi Dong Xuan telah meninggalkan lembah darah. Kemampuan Dong Xuan Splendid jelas berada di puncak. Siapa sangka serangan ganasnya akan ditelan oleh pemuda monster itu. Sudah jelas betapa kuatnya monster muda ini. Jadi itu adalah piton ilahi pemakan surga. Pantas saja kau begitu sombong. Meskipun kau kuat, kau tidak punya kualifikasi untuk menjadi sombong di wilayah ilahi mendalam timur. Dong Xuan Hui Huang mencibir dengan jijik. Lusinan pikiran muncul dari gelabelannya saat dia hendak melancarkan serangan kuat terhadap pemuda iblis itu. Tiba-tiba, sebuah suara dingin dan tua terdengar, sebelum final dimulai, pertarungan tidak diperbolehkan. Jika tidak, Anda akan didiskualifikasi dari kompetisi. Suara ini tidak datang dari Tuo Qianji dan bukan pula kehendak lembah darah. Itu berasal dari hukum surgawi Jiuxuan. Ternyata keberadaan tertinggi dari domain ilahi Jiuxuan telah menggunakan hukum surgawi Jiuxuan untuk memimpin final lembah darah. Tempat pelatihan domain ilahi lainnya tidak terkecuali. Saat suara itu bergema, kehendak tertinggi menyelimuti Dong Xuan Hui Huang dan pemuda iblis itu. Pikiran yang baru saja dilepaskan Dong Xuan Hui Huang langsung hancur menjadi ketiadaan. Dia terhuyung dan hampir terjatuh. Di bawah tekanan kemauan yang mengerikan, pemuda iblis itu tidak bisa terbang dan jatuh ke tanah, membuat lubang di tanah. Meski tidak terluka, kondisinya sangat menyedihkan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dipikirkan oleh para petinggi dari wilayah ilahi Jiuxuan ketika mereka setuju untuk membiarkan para penggarap iblis berpartisipasi dalam pemilihan ilahi Jiuxuan dari wilayah ilahi Jiuxuan. Namun,
Ini tidak berarti bahwa para petinggi di wilayah ilahi Jiuxuan akan memanjakan para penggarap iblis. Kesombongan pemuda iblis yang tak terkendali itu telah membuat sang ahli yang memimpin pertandingan final lembah darah tidak senang, jadi dia telah menjatuhkannya satu tingkat. Huff. Pemuda iblis itu merangkak keluar dari lubang, merasa malu dan marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia melirik ke arah Dongsuan Huihuang dan para penggarap Dongsuan lainnya dengan kebencian sebelum duduk bersila di tanah. 5 hari lagi berlalu. 2 siluet muncul dari pintu mendalam. Salah satunya adalah pemuda berkulit putih sementara yang lainnya adalah pemuda tinggi dan berotot. Aura mereka jauh lebih kuat dibandingkan para penggarap domain ilahi lainnya yang pernah datang ke lembah darah sebelumnya. Mereka sebanding dengan penguasa dunia mistik. Keduanya terbang di atas kerumunan petani. Pemuda berjubah putih mengalihkan pandangannya ke kerumunan kultivator wilayah ilahi mendalam timur dengan tatapan menghina. Kemudian, dia berteriak dengan nada mendominasi, "Siapa Su Fang? Keluar!" Ternyata kedua pemuda itu datang demi Su Fang. "Su Fang, pembalasanmu akhirnya tiba. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap sombong menghadapi balas dendam klan Suan Ye Tengah." Dongsuan Jun memandang Su Fang, matanya dipenuhi kegembiraan. Swoosh, swoosh, swoosh. Hampir semua pembudidaya Dongsuan memandang Su Fang. Su Fang menatap pemuda berbaju putih dan berkata dengan santai, "Saya Su Fang, tapi saya tidak akan enyahlah. Mengapa Anda tidak enyahlah dan biarkan saya belajar dari Anda? Kamu adalah Su Fang." Pemuda berbaju putih melirik Su Fang. Ledakan. Sebuah ilusi muncul di depan mata Su Fang. Cabang dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk lautan. Mereka menyapu ke arahnya dengan liar, ingin melahap hati daunnya. "Enyahlah." Su Fang meledak dengan niat membunuh. "Siapa? Siapa?" Avatar kemarahan merah Su Fang telah mencapai tingkat penguasa sanguinitas ilahi. Terlebih lagi, ini adalah lembah merah, jadi niat membunuh yang dikeluarkannya sangat mengejutkan. Itu langsung menghancurkan tekanan yang dikeluarkan oleh pemuda berkulit putih. Penguasa sanguinitas ilahi memang tidak sederhana. Pemuda berbaju putih mendengus dingin. Kill 11. Saat dia hendak terus menyerang Su Fang, peringatan dari hukum surgawi Jiuxuan terdengar di benaknya. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Pemuda berbaju putih menatap Su Fang dan berkata dengan dingin, "Kursi ini dari klan Suan Ye Tengah. Ye Fei Bai adalah adik dari kursi ini. Ingat nama kursi ini. Orang yang membunuhmu adalah Ye Fei Xuan. Klan Suan Ye Tengah." Para penggarap alam ilahi Suan Timur berseru kaget. 5 kontestan dari alam dewa lainnya, termasuk pemuda arogan dari klan iblis, semuanya mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka menatap Ye Fei Xuan dengan ketakutan di mata mereka. Su Fang tidak bergerak. Ye Fei Bai mati di mulut monster darah itu karena dia tidak cukup kuat. "Apa hubungannya itu denganku, Su Fang?" Ye Fei Xuan berkata dengan nada membunuh, "Tidak peduli bagaimana adik laki-lakiku meninggal, selama kursi ini tahu bahwa kamu memiliki dendam terhadapnya, maka kamu pantas mati." Su Fang mendengus dingin. Siapapun yang memiliki dendam terhadap Ye Fei Bai pantas mati. Klan Suan Ye Tengah benar-benar mendominasi. Status seperti apa yang dimiliki adik laki-lakiku? Semut sepertimu dianggap sebagai apa? Merupakan keberuntunganmu untuk menggunakan hidupmu sebagai pengorbanan bagi jiwa adikku, kata Ye Fei Xuan dingin. Kemudian, tatapannya yang dingin dan mendominasi menyapu para penggarap alam ilahi Suan Timur dan dia berkata dengan suara yang agung, "Adik dari kursi ini meninggal di lembah darah. Kursi ini telah datang ke alam ilahi Suan Timur untuk mencari penjelasan untuknya. Kursi ini akan menginjak kepala Anda dan menjadikan final lembah darah Dongsuan sebagai pengorbanan untuk Ye Fei Bai. Jika peraturan mengizinkannya, kursi ini tidak keberatan memandikan lembah darah ini dengan darah bersama saudara Li Seng." Para pembudidaya Dongsuan sangat marah. Dongsuan Huihuang, Gu Tianqi, dan yang lainnya juga sangat marah. Pemuda jangkung di samping Ye Fei Xuan berkata dengan dominan, "Kursi ini adalah Li Seng, dari klan Suan Li Tengah. Karena Ye Fei Xuan menyukai tempat pertama lembah darah Dongsuan, kursi ini hanya dapat menempati posisi kedua dan bermain dengannya. Arogan. Dasar bodoh. Beraninya kamu meremehkan para kultivator Dongsuan kami. Ini keterlaluan. Jadi bagaimana jika mereka adalah 5 klan dewa di alam ilahi Suan Tengah? Bunuh mereka semua." Para kultivator Dongsuan menegur dengan keras. Ye Fei Xuan dan Li Seng mendarat di tanah dengan tenang dan duduk bersila di luar kerumunan pembudidaya Dongsuan. Tidak ada kultivator lain yang muncul dari sekte Suan pada hari-hari berikutnya. Suara berwibawa dan tua dari sebelumnya terdengar sekali lagi, final lembah darah pilihan surga Jiuxuan sekarang akan dimulai. Kursi ini mengumumkan peraturan sebagai berikut. Hingga saat ini sebagian besar peserta masih belum mengetahui aturan mainnya. Tentu saja, mereka harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Hanya Ye Fei Xuan, Li Seng, dan pemuda Yao yang tampaknya tidak peduli sama sekali. Seolah-olah final lembah darah Dongsuan hanyalah sebuah permainan bagi mereka. Tidak peduli apa aturannya, mereka tidak akan peduli pada apapun.
Gunung darah yang kamu lihat adalah gunung yang dimurnikan dari ahli klan asing bernama Slaughter, dibunuh oleh Dongsuan Dahusu. Oleh karena itu dinamakan Slaughter Mountain. Final lembah darah Dongsuan kali ini adalah mendaki Gunung Pembantaian. Banyak petani yang berpartisipasi tampak seolah-olah mereka sudah menduga hal ini. Pakar Jiuxuan yang belum menunjukkan dirinya melanjutkan, ini hanya pendakian sederhana ke Gunung Pembantaian. Sedangkan untuk kompetisinya, kursi ini akan mengumumkannya ketika Anda memenuhi syarat untuk memasuki gunung. Kita harus memenuhi syarat untuk mendaki Gunung Pembantaian. Kerumunan itu bingung. Sebelum memasuki Slaughter Mountain, kamu harus mendapatkan token pendakian gunung di ruang lembah darah ini. Sekarang, kursi ini akan memberitahumu cara mendapatkannya. Pakar Jiuxuan berbicara perlahan. Di ruang luas di sekitar Slaughter Mountain, ada banyak manusia dan klan asing. Namun, mereka semua adalah manusia dan klan asing biasa. Hal ini tidak mengejutkan. Ada banyak penduduk asli yang tinggal di lembah darah. Umur para kultivator panjang sedangkan umur manusia sangat singkat. Setiap kali seorang kultivator berkultivasi dalam pengasingan, dunia fana akan mengalami naik turunnya beberapa peradaban. Oleh karena itu, di ruang lembah darah ini, terdapat dunia fana. Ada negara dan suku yang dibangun oleh manusia, besar dan kecil, tidak lebih dan tidak kurang. Tepatnya ada 10.008 negara dan suku. 2.853. Total ada 10.008 kontestan. Masing-masing dari Anda akan menggabungkan pikiran Anda dengan totem suatu bangsa atau suku, menjadi totem dari negara atau suku fana ini. Namun, pikiran Anda tidak dapat mengeluarkan kemampuan kultivator Anda apapun. Anda hanya dapat menggunakan kebijaksanaan Anda sendiri untuk membantu manusia ini dan membiarkan mereka mencari token gunung. Token gunung ada di tangan suku lain. Monster darah, benda spiritual, tambang, dan tempat lain di lembah darah mungkin memiliki token tersebut. Anda hanya bisa mendapatkan token gunung dengan bantuan manusia ini. Kata-kata dari 9 ahli alam mendalam yang memimpin final lembah darah menyebabkan beberapa pembudidaya yang berpartisipasi tercengang dan bingung, beberapa menjadi bingung, dan beberapa mengungkapkan ekspresi bijaksana. Su Fang mengangkat alisnya dan berpikir dalam hati, ada 10.000 kultivator Dongsuan dan 8 kontestan dari alam dewa lain dan ras Yao. Total ada 10.008 nyawa. Setiap kontestan kebetulan mengendalikan suatu bangsa atau suku. Tentu saja, ini bukan suatu kebetulan. Penyelenggara seleksi surgawi Jiuxuan telah lama mempersiapkan hal ini. Bangsa-bangsa dan suku-suku dalam dimensi lembah darah bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah pengaturan yang disengaja oleh para petinggi Jiuxuan untuk menghentikan seleksi surgawi Jiuxuan. Bahkan jika ada negara atau suku tambahan, sebagian dari negara dan suku ini akan musnah dalam waktu singkat sehingga jumlahnya menjadi 10.008. Itu tidak benar. Dongsuan Lai dan 3 murid Tiange lainnya telah meninggalkan lembah darah. Seharusnya hanya ada 10.005 kontestan sekarang. Apa tujuan dari 3 negara dan suku tambahan? Su Fang bingung. Setelah berpikir beberapa lama, dia dengan cepat memahami maksud penyelenggara. Tanpa bantuan totem, 3 negara dan suku tambahan pasti akan ditelan oleh negara dan suku lain. Ini juga berarti bahwa negara-negara dan suku-suku fana dapat menelan dan membunuh satu sama lain untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Su Fang memikirkannya lagi dan memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Mencari token gunung tampaknya tidak sesederhana itu. Penyelenggara seleksi surgawi Jiuxuan pasti memiliki tujuan yang lebih dalam dan dengan susah payah merancang metode seperti itu untuk mencari token gunung. Batas waktu pencarian token gunung adalah 1000 tahun. Adapun cara mendapatkan token, tidak ada batasan. Ada aturan lain. Hanya ada 5.000 token pendakian gunung di seluruh lembah darah. Setelah batas waktu habis, mereka yang telah memperoleh token pendakian gunung tidak akan dapat melanjutkan ke final dan akan langsung tersingkir. Suara bermartabat dan tua itu terus bergema, dan langsung menimbulkan keributan. Ada lebih dari 10.000 peserta, tetapi hanya 5.000 token pendakian gunung. Hanya dengan satu syarat ini, setengah dari peserta telah tersingkir. Final sebenarnya belum dimulai, tapi setengahnya sudah tersingkir. Terlihat betapa kejamnya final tersebut. Selanjutnya, kualitas token kenaikan gunung juga berbeda. Total ada 3 tingkatan. Penyelesaian misi akan menentukan kualitas token kenaikan gunung. Kualitas token pendakian gunung akan memainkan peran penting dalam proses menerobos Gunung Pembantaian. Semakin tinggi kualitas token, semakin mudah untuk menerobos. Sekarang, saya umumkan bahwa final lembah darah Jiuxuan telah resmi dimulai. Setiap kontestan, lepaskan pemikirannya. Mengikuti instruksi dari pembangkit tenaga listrik, para kontestan melepaskan pikiran mereka. Su Fang juga melepaskan pikirannya. Wah, gelombang. Suan guang yang berwarna merah darah menyelimuti pikiran para kontestan dan langsung menghilang tanpa jejak. Tubuh asli para kontestan tetap berada di kaki Gunung Pembantaian dan dibelenggu oleh kehendak lembah darah. Meskipun mereka dapat terhubung dengan pikiran mereka, tubuh asli mereka tidak dapat pergi. Suku Gagak Ilahi. Seluruh suku mengadakan upacara akbar untuk memuja totem mereka, Gagak Ilahi.
Lebih dari 1.000 manusia telanjang berlutut dengan saleh di depan patung burung gagak berwarna merah darah setinggi 3 meter, berdoa agar binatang dewa totem dapat memberi mereka kekuatan besar sehingga suku tersebut dapat terus ada. Suasananya khusyuk dan khusyuk. Tiba-tiba gelombang. Seorang anak yang baru berusia 7 atau 8 tahun tiba-tiba menunjuk ke arah patung totem dan berseru, "Totem itu hidup." Patung itu telah membuka matanya. Ayah anak tersebut ketakutan dan menamparkan anak tersebut hingga menangis. Hei, patung totem itu benar-benar membuka matanya. Mungkinkah binatang suci itu telah bermanifestasi? Semua orang menemukan bahwa totem gagak dewa telah benar-benar membuka matanya dan menatap mereka dengan dingin. Oleh karena itu, semua orang terkejut dan kagum. Mereka semua bersujud kepada binatang dewa totem. Tentu saja patung itu tidak benar-benar terwujud. Itu hanya pemikiran tentang Su Fang. Sekarang setelah menyatu dengan patung, orang-orang dari suku gagak ilahi mengira itu adalah totem yang telah terwujud. Faktanya, dengan kekuatan Su Fang saat ini, meskipun itu hanya sebuah pemikiran, itu jauh lebih kuat daripada gagak dewa yang disembah oleh suku gagak ilahi. Sayangnya, Su Fang hanya bisa memancarkan pikiran roh primordialnya dan tidak bisa menunjukkan kekuatannya apapun. Su Fang merasakannya dan merasa tidak berdaya. Jelas sekali, peruntungannya kali ini tidak bagus. Dia telah menjadi totem dari suku yang lemah, dan itu adalah seekor burung gagak. Suku gagak ilahi, termasuk pria dan wanita, tua dan muda, hanya berjumlah lebih dari 1.000 orang, dan lebih dari separuhnya adalah tua dan lemah. Di antara banyak negara dan suku, itu adalah suku yang paling lemah. Bagaimana manusia fana ini bisa mendapatkan tanda pendakian gunung dari suku asing? Su Fang tersenyum pahit. Sayangnya, dia kini menyatu dengan patung dan tidak bisa tersenyum. Bangun! Su Fang mentransmisikan pemikiran roh primordialnya kepada orang-orang dari suku gagak ilahi. Mendengar binatang dewa totem berbicara langsung di benak mereka, orang-orang dari suku gagak ilahi terkejut dan bahagia. Mereka bersujud pada patung itu berulang kali. Begitu saja, Su Fang menjadi totem suku gagak ilahi. Tepatnya, itu adalah patung dewa burung gagak. Penyelenggara Jiuxuan's Heaven's Chosen mengadakan ujian seperti itu di final lembah darah. Jelas, itu memiliki makna yang dalam. Apa tujuan dari pilihan surga Jiuxuan? Ini untuk memilih orang-orang jenius sejati untuk bersiap menghadapi bencana yang akan datang. Para ahli Jiuxuan memilih orang-orang jenius tidak hanya untuk menumbuhkan ahli yang tiada taranya, tetapi juga untuk mengembangkan kekuatan umat manusia. Tes pencarian token pendakian juga untuk menguji kecerdasan dan kemampuan peserta. Bagaimana mengembangkan kekuatan umat manusia adalah kunci ujiannya. Su Fang segera mengetahui niat sebenarnya dari penyelenggara Jiuxuan's Heaven's Chosen. Peserta lain tidak dapat memahami hal ini. Di mata para jenius itu, manusia adalah semut. Manusia di lembah darah bahkan lebih buruk daripada semut. Siapa yang benar-benar peduli dengan semut? Peserta lain paling banyak memperlakukan manusia ini sebagai alat untuk membantu mereka menemukan token pendakian gunung. Tidak ada seorang pun yang akan memperlakukan penduduk asli lembah darah ini sebagai orang sungguhan. Su Fang berbeda. Ia lahir di alam semesta tingkat rendah dan dimulai sebagai manusia fana di dasar alam semesta pancang. Dia berjalan selangkah demi selangkah sampai sekarang. Sebagian besar keluarga dan teman-temannya adalah semut di mata para penggarap alam dewa Jiuxuan. Oleh karena itu, di mata Su Fang, tidak banyak perbedaan antara manusia dan kultivator. Hanya dia yang bisa mengetahui niat sebenarnya dari penyelenggara Jiuxuan's Heaven's Chosen dan memahami kunci dari ujian ini. Menemukan token pendakian gunung adalah tujuannya. Bagaimana membantu manusia fana ini adalah hal yang paling penting. Meskipun saya tidak dapat menunjukkan kekuatan apapun, saya memiliki keunggulan yang tidak dimiliki peserta lain. Di dataran luas kota biru kuno, Su Fang memiliki pengalaman membantu suku Gao. Dengan bantuan formasi, suku Gao, suku Fana, dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan hingga mampu membunuh para pembudidaya. Sekarang, Su Fang dapat menggunakan metode yang sama untuk membantu suku Divine Crow dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan membantu suku yang lemah ini, tetapi dia juga dapat dengan mudah mendapatkan token pendakian gunung. Selain itu, Su Fang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki sebagian besar peserta lainnya, yaitu alkimia. Kill 11. 1000 tahun sudah cukup untuk mengajari manusia ini cara memurnikan pil darah iblis. Tentu saja, mustahil bagi manusia fana ini untuk menyempurnakan pil setan darah berpola perak yang asli. Mampu memurnikan obat yang paling umum sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan suku gagak ilahi dengan cepat. Setelah mengambil keputusan, Su Fang segera memberi perintah kepada suku Divine Crow. Dia sekarang adalah binatang dewa totem dari suku gagak ilahi. Siapa yang berani melanggar keinginannya? Su Fang pertama kali memilih lebih dari 100 manusia kuat dari suku gagak ilahi dan mengajari mereka formasi pemisahan langit besar. Formasi Great Sky Splitting adalah formasi yang disimpulkan Su Fang menggunakan solusi misterius ramalan surga.
Itu menggunakan orang untuk membentuk formasi. Dengan berdiri dan bergerak, hal itu akan menyebabkan fluktuasi kecil pada energi langit dan bumi. Melalui fluktuasi energi langit dan bumi akan menimbulkan getaran yang lebih besar lagi. Dari sana, ia akan melepaskan kekuatan dahsyat yang melampaui manusia. Jika suku Gao di dataran luas bisa menguasainya, manusia di lembah darah juga bisa menguasainya. Setelah menggunakan 3 tahun, lebih dari 100 manusia muda dari suku Gagak Ilahi akhirnya menguasai formasi pemisahan langit besar. Namun, Su Fang membiarkan manusia muda ini keluar dari sukunya dan mencari bahan-bahan untuk memurnikan pil darah iblis kemana-mana. Setelah 5 tahun mencari dan mengumpulkan, suku Gagak Ilahi akhirnya mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat ramuan tersebut. Pada saat yang sama, di bawah bimbingan Su Fang yang cermat, mereka juga telah mengembangkan 3 alkemis. Tentu saja, mereka bukanlah alkemis seperti para kultivator. Setelah gagal berulang kali, setelah 5 tahun, ketiga alkemis itu akhirnya mampu menyempurnakan pil darah iblis. Tentu saja, itu bukanlah pil darah iblis yang asli. Itu bahkan tidak sebagus ampas pil darah iblis. Namun, bagi manusia, itu sudah merupakan pil roh tertinggi. Su Fang membiarkan anggota suku muda itu mengonsumsi pil darah iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Sama seperti itu, dalam kurun waktu 10 tahun, kekuatan keseluruhan suku Gagak Ilahi meningkat pesat. Selain itu, seiring dengan meningkatnya kekuatan suku secara keseluruhan, kemampuan bertahan hidup suku Gagak Ilahi juga meningkat. Selalu ada orang yang datang untuk bergabung dengan suku tersebut, menyebabkan suku Gagak Ilahi berkembang pesat. Populasinya menembus 10.000 orang, dan dari suku terendah menjadi suku berukuran sedang. Pada saat ini, Su Fang mulai meminta suku Divine Crow untuk mencari celah gunung, terutama untuk menghadapi ras asing dan monster darah. 2854. Sama seperti Su Fang membantu suku Gagak Ilahi tumbuh lebih kuat, kontestan lain juga mencoba yang terbaik untuk menemukan tanda untuk mendaki gunung. Di luar hutan lebat, pasukan yang terdiri dari 100.000 manusia sedang menunggu. Tentara ini diperlengkapi dengan baik dan disiplin. Terlebih lagi, jumlahnya sangat banyak. Mustahil bagi suku biasa untuk memiliki pasukan sekuat itu. Tentara 1.000 orang berikutnya, masuk. Di bawah komando Panglima Tentara, 1.000 orang tentara memasuki hutan. Tidak lama setelah ribuan tentara memasuki hutan, tangisan menyedihkan datang dari dalam. Jelas sekali mereka diserang oleh ras alien. Hutan adalah wilayah ras alien. Itu juga merupakan area terlarang bagi manusia. Bertarung dengan ras alien di hutan tidak berbeda dengan mengirim diri sendiri ke kematian. Mendengar tangisan menyedihkan yang datang dari dalam hutan, para prajurit di luar hutan mengungkapkan ekspresi kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Tentara ini berasal dari Song Nation. Negara Song awalnya adalah negara yang sangat kuat. Meski bukan hegemon, ia masih kuat untuk jangka waktu tertentu. Ia memiliki pasukan yang kuat dan kuda yang kuat. Bangsa ini kaya dan rakyatnya kuat. Namun, sejak kebangkitan totem negara Song beberapa dekade lalu, negara Song telah terjerumus ke dalam bencana yang tak berkesudahan. Di bawah komando kehendak totem, negara Song mengirimkan pasukan paling elitnya untuk melancarkan serangan tanpa akhir terhadap ras alien di hutan. Setelah beberapa dekade, negara Song tidak hanya kehilangan jutaan tentaranya, namun seluruh negaranya juga terseret ke bawah. Kekuatan militernya menurun dengan cepat, dan rakyatnya tidak mempunyai cara untuk mencari nafkah. Namun, tidak ada yang bisa menentang keinginan totem. Ini adalah takdir negara Song. Hasil dari menentang keinginan totem adalah kematian. Dalam beberapa dekade terakhir, karena mereka menolak perintah totem, negara Song telah mengganti 3 kaisar, 5 marsekal, dan lebih dari 50 jenderal telah terbunuh. Penduduk negara Song tidak dapat memahami mengapa totem yang mereka sembah menyerang ras alien di hutan dengan begitu gila-gilaan. Ia tidak peduli dengan kehidupan masyarakat Song Nation. Bagaimana masyarakat negara Song bisa mengetahui bahwa totem mereka memerlukan tanda untuk mendaki gunung? Adapun nyawa mereka, siapa yang peduli dengan nyawa sekelompok semut? Mirip dengan masyarakat Song Nation, adegan yang sama juga terjadi di dunia fana. Di bawah komando kehendak totem, negara dan suku dari segala ukuran dengan ganas menyerang ras alien, monster darah, atau dengan gila-gilaan menggali ranjau dan mencari benda spiritual. Namun, ada pengecualian. Bangsa Qin kuno. Salah satu negara terkuat di dunia fana saat ini sedang diserang oleh 2 negara tetangga. Kedua negara bertetangga ini awalnya merupakan 2 negara yang sangat kecil. Sejak kebangkitan totem, mereka mengubah nama mereka masing-masing menjadi negara Ye dan negara Li, dan dengan cepat menjadi kuat. Negara Ye memodifikasi para prajuritnya, memurnikan mereka menjadi boneka kayu persik yang aneh. Mereka tidak hanya tidak takut mati, tetapi mereka juga hampir abadi. Li Guo, sebaliknya, melatih prajuritnya menjadi monster mirip boneka logam. Mereka tidak terkalahkan dan tidak terkalahkan. Kedua negara ini bergabung, dan hanya dalam beberapa dekade, mereka menyapu bersih negara-negara dan suku-suku di sekitarnya, dengan cepat berkembang menjadi 2 negara kuat.
Yang aneh adalah setiap kali kerajaan Ye dan Li menghancurkan suatu negara atau suku, mereka tidak terburu-buru menjarah atau membunuh. Sebaliknya, hal pertama yang mereka lakukan adalah menghancurkan idola totem pihak lain. Kali ini, kedua negara bergabung untuk menyerang negara Qin kuno lagi. Mereka menyerang sepanjang jalan dan mengepung ibu kota negara Qin kuno. 3 bulan setelah serangan itu, ibu kota jatuh. Tentara kerajaan Ye dan Li menduduki ibu kota. Bahkan tempat terpenting di negara Qin kuno, kuil totem, telah ditaklukkan. Idola totem dari negara Qin kuno tiba-tiba berbicara dengan suara spiritual yang tidak dapat didengar oleh manusia. Ye Feixuan, Li Sheng, mengapa kamu menyerang negaraku daripada menyerang ras alien dan mencari tanda pendakian gunung? Para prajurit kerajaan Ye dan Li berpisah seperti air pasang dan kemudian berlutut di tanah dengan hormat. Puluhan tentara membawa kedua berhala itu ke dalam kuil. Salah satu berhala kayu persik memiliki tatapan mendominasi saat menyampaikan pesan spiritualnya kepada berhala totem negara Qin kuno, Dong Xuanjun. Saya tidak menyangka totem negara Qin kuno adalah Anda. Ia kemudian terkekeh dingin, saya ingin memusnahkan semua negara dan suku. Saya ingin memadamkan pikiran semua peserta Dongsuan sehingga tidak ada di antara Anda yang bisa mendapatkan token pendakian gunung. Saya ingin mempermalukan seluruh alam ilahi Suan Timur. Dong Xuanjun, sebagai murid paviliun surga, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dong Xuanjun dengan cepat berkata, Ye Feixuan, ketika adikmu Ye Feibai berada di Dongsuan, aku memiliki hubungan yang luar biasa dengannya. Biarkan aku pergi kali ini. Aku, Dong Xuanjun, akan mengingat kebaikan ini. Untuk mengejutkan dunia di final ini dan menghapus penghinaan yang ditimbulkan Su Fang padanya, dia telah membuat banyak persiapan. Sebelumnya, dia telah menggunakan kemampuan tubuh Dharma Bencana untuk mendukung pemikirannya, sehingga dia menjadi totem negara Qin kuno yang kuat. Dong Xuanjun telah merencanakan untuk dengan mudah menemukan token pendakian gunung dengan kekuatan negara Qin kuno, kemudian menemukan cara untuk menemukan idola totem yang ada dalam pikiran Su Fang dan membunuhnya, yang setara dengan mengakhiri final Su Fang. Siapa sangka rencana manusia akan kalah dengan rencana langit. Tetangganya sebenarnya adalah Ye Feixuan dan Li Sheng dari alam ilahi mendalam pusat. Apalagi kedua orang ini begitu biadab dan mendominasi. Kemampuan mereka juga sangat luar biasa, membuat negeri Ye dan negeri Li bangkit dengan cepat, dan bahkan menghancurkan negeri Qin kuno. Sial. Dong Xuanjun hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Apakah begitu? Kata-kata Dong Xuanjun membuat Ye Feixuan mendengus. Dari yang aku tahu, kamulah yang menghasut adik laki-lakiku untuk berurusan dengan Su Fang, yang memicu permusuhan di antara mereka berdua dan menyebabkan kematian Ye Feibai. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Ye Feixuan berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengirimkan surat wasiat tertinggi kepada para prajurit, bakar patung totem negara Qin kuno. Para prajurit negara bagian Ye menyerbu ke depan dan membakar berhala yang menjadi tempat tinggal pikiran Dong Xuanjun menjadi abu. Pikiran Dong Xuanjun juga hancur. Di kaki gunung pembantaian, banyak peserta yang duduk bersila di tanah, menggunakan pikiran yang ada pada berhala totem untuk mengendalikan manusia guna menemukan tanda pendakian gunung. Ah! Jeritan tiba-tiba terdengar, disusul sesosok tubuh yang sedang duduk bersila di tanah. Suara mendesing gelombang. Gelombang distorsi spasial menyelimuti sosok itu dan mengirimnya keluar dari lembah darah. Artinya, kultivator tersebut telah kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi. Dong Xuanjun. Dong Xuanjun telah tersingkir. Seorang murid paviliun surga yang bermartabat, dan seorang murid jenius yang berada di peringkat 20 besar, sebenarnya sangat tidak berguna. Dia bahkan tidak menyentuh tepi final dan langsung tersingkir. Peserta lain terkejut dan terganggu untuk melihatnya. Mereka tidak menyangka yang tersingkir adalah Dong Xuanjun. Semua orang kaget dan tercengang. Di saat yang sama, mereka juga menyadari kekejaman di final lembah darah. Mereka tidak berani mendapatkan sedikit pun keberuntungan dan memfokuskan seluruh energi mereka untuk menemukan tanda pendakian gunung. Suku Fana. Awalnya ini adalah suku Fana yang sangat kuat dengan populasi lebih dari 100.000. Namun, saat ini, tidak ada tanda-tanda kehidupan di suku tersebut. Itu sangat sunyi. Di dalam istana totem di area tengah suku, sampai ke alun-alun di luar, ada tulang putih di mana-mana. Lebih dari 100.000 manusia, tidak ada satupun yang selamat. Mereka semua mati di sini. Di istana totem, sebuah patung diabadikan. Itu adalah ular piton hijau melingkar. Patung tersebut awalnya tidak memiliki kehidupan, namun saat ini, sisik hijau pada tubuh patung ular piton tersebut berkedip dengan kilau dingin dan samar-samar memancarkan aura setan. Retakan, retakan, retakan. Tubuh patung ular piton justru mulai menggeliat dan terpisah dari pangkal patung. Akhirnya, tubuhnya terentang seluruhnya dan berubah menjadi ular piton hijau raksasa yang panjangnya lebih dari 200 kaki. Saya menelan kehidupan dan darah 100.000 manusia dan akhirnya mengolah tubuh iblis ini. Meski sedikit lemah, di dunia fana ini, siapa yang bisa menjadi lawan saya?
Ternyata patung ular piton ini menyatu dengan pikiran pemuda iblis tersebut. Para penggarap lainnya menggunakan keinginan mereka untuk mengendalikan manusia untuk menemukan tanda pendakian gunung, tetapi pemuda iblis itu benar-benar menelan manusia di bawah perlindungannya dan mengolah tubuh iblis dengan teknik terlarang ras iblis. Saat saya melahap semua manusia di dunia fana dan menghancurkan semua totem, semua manusia kultivator itu akan dilenyapkan. Dengan cara ini, hanya saya yang tersisa di final lembah darah Dongsuan. Siapa yang bisa bersaing dengan saya untuk tempat pertama? Hahaha. Ular piton itu mengeluarkan tawa yang aneh dan menyeramkan. Tubuh iblisnya berputar dan mengeluarkan angin iblis. Itu muncul dari istana totem. Waktu berlalu. 500 tahun berlalu. Negara dan suku di dunia fana, ada yang menurun dengan cepat dan bahkan musnah, ada pula yang meningkat pesat. Suku Gagak Ilahi adalah salah satunya. Setelah 500 tahun berkembang, suku Gagak Ilahi kini memiliki lebih dari 1 juta orang. Ia telah lama menjadi suku teratas, dan kekuatan keseluruhannya bahkan telah melampaui sebagian besar negara. Di suku Gagak Ilahi, terdapat pasukan Gagak Ilahi. Meski jumlahnya hanya 5.000, mereka sangat kuat. Mereka tidak hanya tak terkalahkan melawan manusia, tapi mereka juga hampir tak terkalahkan melawan ras asing dan monster darah. Kill 11. Kekuatan suku Gagak Ilahi tidak hanya terbatas pada hal ini saja. Dengan bantuan pil darah iblis, fisik manusia di suku Gagak Ilahi terus berubah. Selain itu, totem Gagak Ilahi juga telah menciptakan sistem budidaya untuk dikembangkan oleh manusia fana ini, menyebabkan banyak pembudidaya muncul di suku tersebut. Meskipun para kultivator ini masih jauh dari alam Dao sejati, mereka jauh lebih kuat daripada manusia dan masa hidup mereka beberapa kali lebih lama daripada manusia. Selain itu, setelah 500 tahun bercocok tanam, suku tersebut telah membudidayakan sejumlah besar alkemis, pandai besi, dan ahli susunan. Peradaban budidaya baru perlahan terbentuk di suku Gagak Ilahi. Seiring berjalannya waktu, dunia pasti akan menjadi makmur dan berkuasa di seluruh dunia fana. Dengan kekuatan yang kuat dari suku Gagak Ilahi, mereka hampir memusnahkan ras asing dan monster darah di daerah sekitarnya. Dalam radius 10.000 mil, tidak ada satupun ras asing atau monster darah yang dapat ditemukan. Su Fang juga menemukan token pendakian gunung sesuai keinginannya. Hal yang aneh adalah sejak dia mendapatkan token pendakian gunung, meskipun dia telah membunuh ras asing dan monster darah yang tak terhitung jumlahnya serta memperoleh banyak benda spiritual, dia belum menemukan token pendakian gunung lainnya. Su Fang berspekulasi bahwa setiap peserta hanya dapat memperoleh paling banyak 1 token pendakian gunung. Namun, batas waktu untuk menemukan token pendakian gunung adalah 1000 tahun. Sebelum batas waktu habis, pakar Jiuxuan yang menjadi tuan rumah final tidak akan mengumumkan akhir kompetisi. Jadi, masalahnya belum selesai. Karena dia telah mendapatkan token pendakian gunung, Su Fang tidak terburu-buru. Dia menenangkan diri dan fokus pada budidaya suku Gagak Ilahi. Awalnya Su Fang tidak jauh berbeda dengan peserta lainnya. Mereka semua ingin memanfaatkan manusia ini. Bersamaan dengan berlalunya waktu, totem Gagak Ilahi milik Su Fang telah mendapatkan rasa hormat dari suku Gagak Ilahi dari lubuk hati mereka yang terdalam. Pada saat yang sama, Su Fang juga memiliki perasaan terhadap suku Gagak Ilahi. Pada saat ini, suku Gagak Ilahi seperti anak kecil yang dibesarkannya dengan hati-hati. 2855. Faktanya, Su Fang tahu betul bahwa manusia yang tinggal di lembah darah hanyalah alat bagi yang kuat. Hidup mereka terlalu singkat dan tidak berarti. Nasib mereka sudah lama ditentukan. Kehidupan dan nasib mereka tidak berada dalam kendali mereka. Namun, hal ini tidak mengubah tekad Su Fang untuk membantu mereka. Dalam hati Su Fang, tidak peduli betapa rendahnya seekor semut, mereka tetap memiliki hak untuk hidup. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk membantu mereka menjadi lebih kuat dan bertahan hidup. Pada hari ini, Su Fang tiba-tiba memancarkan roh primordialnya. Segera, kepala suku Senya yang berambut putih bergegas ke kuil dan membungkuk hormat kepada Su Fang. Lord Totem tiba-tiba memanggilku. Perintah apa yang kamu miliki untukku? Su Fang memandang ke arah kepala suku Senya dan hanya bisa menghela nafas. Dia telah menyaksikan kepala suku berambut putih ini tumbuh dewasa. Sekarang, dia sudah menjadi orang tua. Su Fang hanya bisa menghela nafas betapa singkat dan rapuhnya hidup ini. Berikan perintahnya, bersiaplah. Musuh akan menyerang. Su Fang berkata dalam benak kepala suku. Seorang musuh. Kepala suku Senya tiba-tiba menjadi gugup. Mata Su Fang dipenuhi dengan rasa jijik. Jangan panik, itu hanya seekor loah kecil dan sekelompok lalat. Suruh suku itu bersiap-siap. Jangan panik. Ya. Setelah kepala suku Senya membungkuk kepada Su Fang, dia segera membuat pengaturan. Setengah jam kemudian, awan gelap menyapu dari langit. Ketika ia terbang mendekat, orang-orang dari suku Gagak Ilahi menyadari bahwa itu bukanlah awan hitam, melainkan seekor ular piton hijau besar yang panjangnya 100 kaki. Ia memiliki banyak sayap dan dikelilingi oleh aura iblis. Itu tampak seperti awan hitam yang bergulung.
Ketika ular piton hijau itu terbang ke kota suku Senya, ki iblisnya yang menakutkan menyelimuti daerah tersebut, menyebabkan masyarakat suku Senya panik. Apa yang kamu takutkan? Dengan Senya totem di sini, seekor loah kecil tidak bisa berbuat banyak. Suara agung kepala suku Senya menyebar ke seluruh kota dengan bantuan barisan. Saat menyebut Senya totem, masyarakat suku Senya langsung terdiam. Ular piton hijau itu sangat marah dan meraung seperti guntur. Loah kecil, beraninya kamu meremehkanku seperti ini. Aku akan melahap kalian semua dan menghancurkan totemmu. Mereka sebenarnya bisa menyempurnakan patung totem menjadi klon. Ras iblis sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Patung Dewa Totem Su Fang dibawa oleh orang-orang dari suku Gagak Ilahi dan muncul di tembok kota. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa pikiran pemuda klan iblis bersemayam di tubuh ular piton hijau. Itu bukanlah kepemilikan, tapi klon yang dikembangkan dengan teknik terlarang. Selain itu, kekuatan klon ini telah mencapai puncak alam jalan sejati. Dia tidak bisa tidak terkejut. Pemuda iblis mentransmisikan roh primordialnya. Kamu adalah kultivator yang menyinggung klan Ye di wilayah ilahi mendalam pusat. Sungguh malang nasibmu karena bertemu denganku. Aku akan memakan semua manusia di bawah perlindunganmu dan secara pribadi mengakhiri kualifikasimu untuk final lembah darah. Saya sudah lama mendengar bahwa iblis dari alam iblis pada dasarnya sombong. Sekarang setelah saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya dapat melihat bahwa rumor tersebut benar. Aku telah mengembangkan klon tertinggi. Dalam tahun-tahun ini, aku telah menghancurkan ratusan negara dan suku fana. Aku telah melahap tidak kurang dari 10 juta manusia. Saat ini, kekuatan kloningku sebanding dengan alam jalan sejati kalian manusia. Saya bisa menyapu seluruh dunia fana. Siapa yang bisa menjadi lawan saya? Niat membunuh Su Fang langsung menjadi padat. Sepertinya kamu juga pantas mati. Membunuh klonmu saja tidak cukup untuk membayar kembali nyawa manusia yang telah kamu telan. Oleh karena itu, aku tidak akan membunuhmu kali ini. Setelah memasuki gunung pembantaian, aku pasti akan membunuhmu. Tubuh asli. Sombong, terlalu sombong. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seorang kultivator manusia yang lebih sombong dariku. Baiklah, kali ini aku akan membunuh manusia di bawah perlindunganmu terlebih dahulu dan meninggalkan patung totemmu. Saat kita memasuki Slaughter Mountain, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Piton hijau itu meraung dan hendak menyerang suku Gagak Ilahi. Tiba-tiba gelombang. Suara gemuruh tapak kuda terdengar dari jauh. Aura pembunuh yang ganas dan debu membubung ke udara. Sebenarnya ada pasukan yang menyerang suku Gagak Ilahi. Sebenarnya ada orang yang datang untuk mati. Baiklah, aku akan melahap kalian semua. Piton hijau itu melepaskan gagasan untuk menyerang suku Gagak Ilahi. Ia melayang di udara dan menunggu tentara. Setelah 2 jam, 100.000 tentara tiba. Tentara negara Ye dan Li. Mata ular piton hijau itu dipenuhi ketakutan. Di seluruh dunia fana lembah darah, selain negara kuat bernama Kekaisaran Cemerlang, pasukan negara Ye dan Li adalah yang terkuat. Piton hijau telah mencoba menyerang negara Ye dan Li sebelumnya, tetapi pada akhirnya ia harus menyerah. Ini juga satu-satunya pengalaman kegagalannya. Orang-orang dari suku Gagak Ilahi di kota juga gempar. Mata semua orang dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Saat suku Gagak Ilahi terus berkembang, mereka memiliki kekuatan untuk pergi ke negara manusia lainnya. Tentu saja, mereka tahu tentang negara Ye dan Li yang kuat. Terlebih lagi, kedua negara ini adalah negara yang paling suka berperang. Dalam 500 tahun terakhir, mereka telah menghancurkan lebih dari 1000 negara dan suku. Mereka tidak menyangka tentara kedua negara akan datang ke suku Gagak Ilahi saat ini. Dengan tambahan ular piton iblis yang kuat, suku Gagak Ilahi berada dalam bahaya. Tentara berhenti 10 mil jauhnya dari kota suku Gagak Ilahi. Kemudian, mereka mengeluarkan 2 totem dari tentara. Su Fang, itu memang kamu. Aku akhirnya menemukanmu. Suara Ye Feixuan berasal dari totem kayu persik di negeri Ye. Li Sheng juga menyampaikan perasaan ilahinya, Ye Feixuan, kamu harus berpikir hati-hati tentang bagaimana menghadapi Su Fang. Jika kamu membunuhnya sekaligus, itu akan terlalu membosankan. Jangan khawatir. Baginya, saya secara khusus datang dari domain ilahi mendalam pusat ke lembah darah mendalam timur. Bagaimana saya bisa membiarkan dia mati begitu saja? Ye Feixuan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia mentransmisikan kesadaran ilahinya kepada Su Fang. Su Fang, berlututlah di depanku. Aku bisa menghentikan ular piton iblis itu menyerang sukumu. Aku juga bisa menjamin bahwa kamu akan melewati gunung dan memasuki gunung pembantaian dengan lancar. Su Fang menjawab, kamu seharusnya bersemangat untuk membunuhku. Mengapa kamu malah membantuku? Jika kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Slaughter Mountain, bukankah itu sayang? Saya akan membantu Anda memasuki Slaughter Mountain. Kalau begitu, aku akan punya kesempatan untuk menyiksamu. Suara akal ilahi Ye Feixuan penuh dengan dominasi tertinggi dan dingin. Kill 11. Saya, Su Fang, telah melihat banyak orang jenius yang sombong dan mendominasi seperti Anda.
Mereka mencoba menginjak kepala saya, tetapi pada akhirnya, saya menginjak kepala mereka dan mereka menjadi batu loncatan bagi kebangkitan Su Fang saya. Jika kamu, Ye Feixuan, ingin menginjak kepalaku, maka kamu harus bersiap menjadi batu loncatanku. Aku sudah tahu kalau kamu orang gila. Benar saja, kamu bukan orang gila biasa. Baiklah, aku tidak ingin kamu tersingkir begitu cepat. Aku wajib membantumu sekali. Ye Feixuan mencemooh kata-kata Su Fang. Kemudian, dia mentransmisikan akal sehatnya ke ular piton hijau, Su Fang adalah milikku. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Ular piton hijau itu tertawa dengan jijik, Ye Feixuan, kamu mengandalkan identitasmu. Para pembudidaya manusia yang lemah itu takut padamu, tapi aku tidak. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menunjuk ke depanku. Aku akan menghancurkan patung totemu. Piton hijau itu meraung, menimbulkan angin iblis dan menerkam ke arah pasukan Ye dan Li. Bunuh ular piton iblis ini. Ye Feixuan memerintahkan pasukan Ye dan Li dengan akal sehatnya. Dari pasukan Ye dan Li, masing-masing 5.000 prajurit menyerang. Mereka bukanlah tentara biasa. Para prajurit Ye terlihat seperti terbuat dari daging dan darah, namun nyatanya, mereka seperti boneka yang diukir dari kayu. Mereka tampak seperti kehilangan kesadaran diri. Sebaliknya, prajurit Li tampak seperti terbuat dari baja. Seperti prajurit Ye, meski mereka masih memiliki kehidupan, mereka semua adalah zombie tak bernyawa dengan mata tak bernyawa. Ketika Su Fang melihat pemandangan ini, matanya dingin. Ye Feixuan dan Li Sheng sangat kejam. Mereka menyaring manusia menjadi boneka dan memerintahkan mereka berkeliling. Mereka hanya menganggap kehidupan ini sebagai rumput. Siapa. Para prajurit Ye menarik busur dan menembakkan anak panah. Anak panah kayu persik menghujani ular piton hijau itu. Anak panah kayu itu jelas berlumuran racun dan mengeluarkan bau amis. Para prajurit Li melemparkan tombak logam. Ribuan tombak membentuk hutan logam yang tak terbendung. Sayap ular piton hijau menimbulkan angin iblis, menyapu panah kayu dan tombak logam. Pada saat ini, kekuatan ular piton hijau telah mencapai tingkat seorang kultivator Daozen. Tidak peduli seberapa kuat serangan manusia, sulit bagi mereka untuk mendekatinya. Ular piton hijau itu membunuh 10.000 tentara. Para prajurit ini dimodifikasi oleh Ye Feibai dan Li Sheng menggunakan teknik rahasia klan Ye dan Li. Meskipun mereka tidak sekuat para kultivator Jiuxuan, mereka memiliki vitalitas dan pertahanan yang kuat. Serangan mereka juga sangat dahsyat. Ular piton hijau bertarung dengan 10.000 tentara. Meski membunuh banyak dari mereka, ia juga terluka akibat serangan hiruk-pikuk tentara. Banyak sisiknya yang rontok, dan aura iblisnya juga melemah. Karena tidak punya pilihan, ular piton hijau itu harus melarikan diri dari tanah dan terbang ke udara. Sekarang, para prajurit tidak dapat berbuat apa-apa terhadap ular piton hijau itu. Ye Feixuan, karena kamu tidak mengizinkanku menyerang Su Fang, aku akan menghancurkan manusia itu dan menghancurkan patung totem tempat Su Fang tinggal. Piton hijau itu sangat marah. Itu langsung menyerang kota suku Gagak Ilahi. Ledakan. Sebuah penghalang dengan cepat mengembun di sekitar kota, melepaskan Suan Guang berwarna darah. Ini membentuk pertahanan yang kuat dan melindungi kota dengan ketat. Mustahil. Bagaimana manusia bisa menciptakan pesona yang begitu menakjubkan? Ular piton hijau itu datang dengan agresif dan menghantam pesona tersebut. Bum bum bum. Penghalang itu terguncang. Suan Guang yang berwarna darah tiba-tiba menjadi gelap, dan seluruh kota berguncang hebat. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya di kota itu runtuh. Banyak anggota suku-suku Gagak Ilahi di tembok kota terguncang hingga tewas akibat dampak mengerikan dari tabrakan tersebut. Piton hijau itu bahkan lebih menyedihkan lagi. Seolah-olah ia menabrak gunung besar. Meski gunungnya terguncang, ular piton hijau itu juga terguncang karena mundurnya. Tubuhnya, yang panjangnya lebih dari 100 kaki, terjatuh dan mendarat dengan keras di tengah pasukan negara Ye dan Li, membunuh atau melukai banyak tentara. Seluruh pasukan berada dalam kekacauan. Mengaum. Ular piton hijau itu mengeluarkan raungan penuh rasa sakit dan amarah. Itu membubung ke langit dari kekacauan para prajurit. Hampir seluruh sisik di tubuhnya terlepas. Dagingnya berlumuran darah, dan terus mengalir keluar dari tubuhnya. 2856. Su Fang mentransmisikan suara roh primordialnya yang penuh dengan ejekan. Saya lupa memberitahu Anda bahwa saya adalah seorang ahli susunan. Dalam 500 tahun terakhir, saya telah mengajari manusia ini beberapa formasi susunan sederhana. Meskipun kekuatannya tidak besar, mudah untuk menangani loah kecil seperti Anda dan orang-orang itu. Lalat. Manusia tercela, bahkan formasi susunan tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Tunggu sampai aku menangkapmu, aku akan menggunakan api iblis untuk menyempurnakan pemikiranmu ini. Ular piton hijau itu terbang ke depan kota dan mengeluarkan hembusan aura iblis. Itu berubah menjadi pusaran angin setan. Saat ia berputar, ia melepaskan kekuatan melahap yang mengejutkan. Penghalang kota mulai bergetar. Di bawah kekuatan yang melahap, itu mulai pecah. Tentara Gagak Ilahi, keluarlah dan bunuh loah itu. Su Fang memerintahkan dengan akal sehatnya.
Sebuah lorong muncul di penghalang. 100 manusia dari suku Gagak Ilahi melewati formasi susunan. Manusia ini jelas berbeda dari manusia lainnya. Tubuh mereka memancarkan aura haus darah yang samar. Mereka sebenarnya adalah sekelompok kultivator. Tentu saja, mereka bukanlah kultivator alam dewa. Mereka adalah kultivator di antara manusia. Begitu 100 penggarap suku Gagak Ilahi muncul, mereka segera berlari keluar dengan tidak teratur. Sekelompok semut, tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Apa kalian mencoba menakutiku dengan berlari? Ular piton hijau itu tertawa dengan jijik. Tawa itu masih bergema. Tiba-tiba, aura samar haus darah melayang di sekitar para pemuda suku Gagak Ilahi yang berlari dengan liar dan mengubah posisi mereka. Para pembudidaya fana ini berlari dengan liar. Mereka sebenarnya menyebabkan energi di ruang lembah darah berfluktuasi. Formasi susunan. Menggunakan manusia sebagai formasi susunan menyebabkan energi langit dan bumi berfluktuasi dan membentuk formasi susunan untuk menyerang. Ye Feixuan dan Li Sheng berseru kaget dan kaget. Aura haus darah yang diaktifkan oleh para penggarap suku Gagak Ilahi pada awalnya masih sangat lemah. Belakangan, menjadi semakin padat. Itu berubah menjadi kabut darah yang membubung ke langit dan menyelimuti ular piton hijau itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan formasi susunan itu seperti bola salju yang menggelinding. Ia dengan cepat menjadi semakin kuat karena terus menyerang ular piton hijau. Tidak mungkin. Bagaimana sekelompok manusia bisa melakukan serangan yang begitu mengejutkan? Tawa liar ular piton hijau itu berhenti tiba-tiba dan digantikan oleh keterkejutan dan kemarahan. Bagaimana goblin besar ini bisa mengetahui bahwa arai pembelah langit yang diciptakan sendiri oleh Su Fang tidak hanya dapat menggabungkan kekuatan para praktisi fana, tetapi juga dapat menyebabkan energi langit dan bumi bergetar, sehingga mencapai efek mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu gaib. Sekelompok manusia dapat menunjukkan kekuatan dahsyat yang dapat membunuh seorang praktisi dewa. Ini karena Su Fang tidak ingin memperlihatkan seluruh kekuatan mereka dan tidak ingin menyia-nyiakan budidaya para pembudidaya suku Gagak Ilahi. Mereka hanya mengirimkan 100 penggarap untuk melakukan sky splitting array skala terkecil. Di suku Gagak Ilahi, terdapat total 10.000 tentara Gagak Ilahi. Jika 10.000 tentara pasukan Gagak Surgawi menggunakannya pada saat yang sama, kekuatan array pembelah langit akan meningkat 100 kali lipat, atau bahkan 10.000 kali lipat. Bahkan Daolord atau Daolord pun bisa membunuhnya, apalagi ular piton hijau ini. Di bawah pemboman terus-menerus terhadap formasi susunan, tubuh ular piton hijau terus-menerus dihancurkan, dan ki iblisnya juga ditekan hingga berada di ambang kematian. Melihat bahwa ia akan dibunuh oleh formasi susunan, ular piton hijau itu tiba-tiba membakar ki darahnya dan mengeluarkan api iblis, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi dan merobek celah pada formasi susunan tersebut. Kemudian, ular piton hijau memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dari jangkauan formasi susunan. Melihat ular piton hijau itu lagi, tubuhnya telah menyusut setengahnya, dan tubuhnya dimutilasi dengan parah. Sisiknya tidak banyak tersisa, dan salah satu sayapnya hampir patah. Ia dalam kondisi terluka parah. Su Fang, ayo bertemu lagi di Slaughter Mountain. Piton hijau itu berteriak dengan marah. Kemudian, ia tidak berani tinggal sesaat dan terbang dengan cara yang bengkok. Sorak-sorai meledak di kota. Ratusan lebih penggarap suku Gagak Ilahi juga kelelahan, dan beberapa dari mereka bahkan pingsan. Namun, mereka semua sangat bersemangat. 100 praktisi fana mengalahkan binatang ilahi yang sangat kuat. Di mata manusia, ular piton hijau adalah binatang ilahi legendaris yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Sekarang, dengan bantuan Divine Crow Totem mereka benar-benar mengalahkan Divine Beast dan memaksanya melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ye Feixuan dan Li Sheng juga terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa praktisi fana yang dilatih oleh Su Fang akan sekuat itu. Dibandingkan dengan praktisi fana dari suku Gagak Ilahi, boneka yang mereka sempurnakan dengan teknik rahasia klan Ye dan klan Li tidak dapat dibandingkan sama sekali. 10.000 boneka kuat tidak dapat melakukan apapun terhadap ular piton hijau, tetapi 100 manusia dari suku Gagak Ilahi hampir membunuh ular piton hijau tersebut. Bagaimana mereka bisa membandingkannya? Li Sheng mentransmisikan roh primordialnya kepada Ye Feixuan. Ye Feixuan, jika kita dikalahkan oleh semut dari alam semesta tingkat rendah, di mana kita akan menempatkan wajah kita? Mengapa kita tidak menghancurkan suku Gagak Ilahi? Itu hanya membuang-buang beberapa boneka, dan kita bisa menyempurnakannya lagi. Ye Feixuan berpikir sejenak dan akhirnya membuat keputusan, baiklah, mari kita tunjukkan beberapa warna pada semut itu, agar dia tidak sombong di depan kita. Tapi, aku ingin membunuhnya secara pribadi di Slaughter Mountain, jadi aku bisa jangan hancurkan patung totem itu. Li Sheng tersenyum dan berkata, tentu saja. Jika anak itu tersingkir sekarang, bagaimana dia bisa bermain di Slaughter Mountain? Dia mentransmisikan roh primordialnya, dan 100.000 boneka dari klan Ye dan Li siap menyerang kota. Setelah mengusir seekor loah kecil, kelompok lalat ini datang lagi. Ayo hancurkan mereka semua bersama dengan patung totemnya.
Su Fang mentransmisikan roh primordialnya kepada leluhur lama suku Gagak Ilahi. 1000 tentara suku Gagak Ilahi dengan cepat keluar kota dan menggantikan 100 orang dari sebelumnya. Kemudian, 10.000 praktisi lainnya bergegas keluar kota. Pertarungan hebat antar manusia akan segera dimulai. Tiba-tiba gelombang. Awan gelap bergulung. Sebenarnya ular piton hijau itu yang telah kembali. Su Fang terkejut. Mungkinkah ular piton hijau itu tidak takut mati? Ye Feixuan dan Li Sheng juga terkejut. Siapa yang menyangka ular piton hijau itu akan langsung terbang di atas kota, mengabaikan para prajurit suku Gagak Ilahi serta klan Ye dan Li. Setelah beberapa saat, gemuruh. Tiba-tiba, getaran yang menggelegar datang dari tanah. Kota-kota dan gunung-gunung di tanah juga berguncang. Melihat dari jauh, garis darah terlihat memanjang dari langit dan tanah. Tampaknya bergerak sangat lambat, namun sebenarnya bergerak sangat cepat. Pada awalnya, itu hanya garis darah, tapi dengan cepat berubah menjadi gelombang darah yang mengejutkan, menutupi langit dan tanah. Monster darah, ras asing. Apa yang terjadi? Su Fang merasakan bahwa gelombang darah sebenarnya terbentuk dari ahli ras Seno dan monster darah yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat besar dan kuat hingga menutupi langit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalami keterkejutan yang hebat. Semua peserta, dengarkan. Suara dingin dan bermartabat tiba-tiba terdengar dari langit, menyebar ke seluruh lembah darah. Itu adalah ahli Jiuxuan yang memimpin final lembah darah Jiuxuan. Gelombang darah yang dibentuk oleh klan alien dan monster darah akan menyapu seluruh dunia fana. Tugas Anda selanjutnya adalah bertahan dari gelombang darah dan menemukan token pendakian gunung. Saat saya mengumumkan akhirnya, Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki gunung pembantaian. Jika kamu tidak bisa mendapatkan token pendakian gunung, kamu gagal. Jika Blood Tide dihancurkan oleh monster darah dan ahli ras Seno, kamu gagal. Suara ahli Jiuxuan bergema di lembah darah. Hanya peserta yang bisa mendengarnya, dan mereka semua kaget dan kaget. Pada awalnya para peserta mengira bahwa menemukan token pendakian gunung akan menjadi tugas yang sangat mudah, namun ternyata tidak sesederhana yang mereka kira. Sekarang, gelombang darah tiba-tiba muncul, yang menggandakan kesulitan tugas tersebut. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan kaget? Kill 11. Jika final tidak diadakan oleh petinggi alam Dewa Jiuxuan, para peserta akan mengutuk keras-keras. Ayo kembali ke Ye dan Li. Ye Feixuan dan Li Sheng tidak punya waktu untuk menyerang suku Gagak Ilahi. Mereka melarikan diri bersama tentara kedua negara. Su Fang juga buru-buru memerintahkan para praktisi suku Gagak Ilahi untuk segera kembali ke kota dan mengaktifkan pertahanan kota secara maksimal. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, monster darah dan makhluk non-manusia yang tak terhitung jumlahnya berkerumun dari langit dan di tanah seperti air pasang. Para prajurit Ye dan Li tidak pergi jauh sebelum gelombang darah menyusul mereka. 1000 tentara, lindungi totem dan pergi. Sisanya, tetap di sini dan hentikan gelombang darah. Ye Feixuan dan Li Sheng segera mengambil keputusan. Mereka memerintahkan 1000 tentara elit untuk melindungi totem dan pergi. Prajurit lainnya tetap tinggal untuk mengulur waktu bagi mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang darah menghantam pasukan boneka, dan hampir 10.000 boneka tertelan. Prajurit lainnya membentuk formasi dan memblokir gelombang darah, menggunakan hidup mereka sendiri untuk memberi waktu bagi Ye Feixuan dan Li Sheng untuk melarikan diri. Gelombang darah juga menghantam kota suku Gagak Ilahi. Rasanya seluruh kota akan dijungkir balikan bersama dengan penghalangnya. Penghalang itu hancur lapis demi lapis, tapi masih berhasil bertahan melawan gelombang pertama gelombang darah. Krisis belum berakhir. Semakin banyak gelombang darah yang dibentuk oleh monster darah dan pakar ras Seno menyapu dan dengan ganas menyerang penghalang kota. Tidak peduli seberapa kuat penghalang itu tidak bisa menghentikan serangan yang begitu mengejutkan. Su Fang tidak punya pilihan selain memerintahkan suku Gagak Ilahi keluar kota untuk berperang dan mengurangi tekanan pada penghalang kota. Sekelompok pembudidaya suku Gagak Ilahi keluar dari barisan dan mulai bertarung dengan monster darah dan ahli ras Seno di luar kota. Kali ini, Su Fang tidak menggunakan pasukan Gagak Ilahi. Pasukan Gagak Ilahi adalah kartu truf terakhir dari suku Gagak Ilahi. Tidak ada yang tahu berapa lama Blood Tide akan bertahan, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat para ahli Blood Monster dan ras Seno. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menggunakan pasukan Gagak Ilahi kecuali saat-saat terakhir. Meskipun mereka tidak memiliki pasukan Gagak Ilahi, kekuatan tempur suku Gagak Ilahi yang kuat sudah cukup untuk menyelesaikan krisis sementara. Meskipun ada banyak ahli monster darah dan ras Seno, mereka masih berada pada level yang sama dengan manusia. Para penggarap suku Gagak Ilahi semuanya adalah manusia biasa, namun mereka jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Senjata mereka bukanlah senjata biasa yang digunakan manusia. Itu adalah harta karun yang telah dimurnikan oleh pandai besi dan ahli susunan. Mereka tidak ada bandingannya di dunia fana. Setelah pertempuran berdarah, gelombang darah yang menyerang suku Gagak Ilahi akhirnya dikalahkan oleh para penggarap. 2857
Suku Gagak Ilahi dan pasukan Ye dan Li bukanlah satu-satunya yang diserang oleh monster darah dan ras asing. Seluruh dunia fana di lembah darah juga terkena dampaknya. Pada tahap awal wabah, sepertiga negara dan suku tertelan gelombang darah. Negara dan suku lain juga mengalami kerugian besar. Kota tanpa Dao. Daftar dewa terpilih di udara tidak lagi menampilkan peringkat para kontestan. Sebaliknya, itu menampilkan pemandangan yang saat ini terjadi di dunia fana di seluruh ruang lembah darah di depan semua orang dengan kejelasan yang tak tertandingi. Kebanyakan orang tidak terlalu memikirkan pecahnya gelombang darah. Mereka bahkan berpikir bahwa metode seleksi dewa terpilih Jiuxuan adalah permainan anak-anak. Di mata para penggarap alam ilahi Suan Timur, manusia yang lahir di lembah darah lebih buruk daripada semut. Mereka tidak peduli jika mereka mati. Dengan manusia fana ini, apa yang mungkin bisa mereka uji? Saat gelombang darah terus meletus, kota dan suku umat manusia dijarah oleh ras asing dan monster darah. Kemanapun mereka pergi, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Manusia yang tak terhitung jumlahnya dimangsa oleh monster darah. Beberapa ditangkap oleh ras asing sebagai budak. Beberapa wanita digunakan sebagai mainan. Adegan kejam itu mengejutkan semua orang. Di saat yang sama, mereka merasakan hal yang sama. Jika ras asing menyerbu dunia manusia, apa bedanya nasib mereka dengan manusia di lembah darah? Dalam gelombang darah, manusia di lembah darah semuanya adalah semut. Dalam bencana yang dibawa oleh ras asing, bagaimana mungkin manusia di alam ilahi Jiuxuan tidak sama? Banyak ahli dan penggarap alam ilahi Suan Timur akhirnya memahami mengapa para ahli Jiuxuan merancang tes ini di final lembah darah. Ini adalah gambaran dari invasi dunia manusia oleh ras asing. Ras asing telah menaklukkan alam iblis dan cepat atau lambat akan menyerang dunia manusia. Para petinggi di alam ilahi Jiuxuan menggunakan gelombang darah di lembah darah untuk melihat invasi ras asing di masa depan. Ini adalah peringatan bagi semua orang. Tentu saja ini bukanlah tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah memilih orang-orang jenius sejati. Melalui gelombang darah, mereka bisa menguji kemampuan para peserta. Waktu berlalu. Gelombang darah sudah mereda, tapi bukan berarti sudah berakhir. Negara dan suku fana masih diserang oleh monster darah dan ras lainnya. Orang-orang sekarat setiap detiknya, dan sesekali suatu negara atau suku akan hancur. Ada juga kontestan yang tersingkir karena patung totemnya hancur. Suku yang paling sedikit menderita kerugian tidak diragukan lagi adalah suku Gagak Ilahi. Sejak pecahnya gelombang darah hingga sekarang, seluruh suku Gagak Ilahi memiliki kurang dari 1.000 korban jiwa. Jumlah ini praktis dapat diabaikan untuk sebuah suku besar yang berpenduduk lebih dari 1 juta orang. Siapa totem dari suku Gagak Ilahi? Dia sebenarnya sangat kuat untuk mampu mengembangkan suku Gagak Ilahi dari suku kecil yang terdiri dari 1.000 orang menjadi negara yang begitu kuat hanya dalam 500 tahun. Untuk dapat mengembangkan peradaban budidaya di dunia fana dalam waktu 500 tahun, orang ini tidak hanya memiliki kemampuan luar biasa, tetapi juga kebijaksanaan yang luar biasa. Kali ini, final lembah darah belum dimulai secara resmi, tapi orang ini telah bangkit seperti terik matahari. Luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan jika orang ini dikalahkan di final lembah darah, dia pasti akan menjadi sosok tak tertandingi seperti Tuan di masa depan. Tokoh besar dari domain ilahi mendalam timur, serta para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, sedang mendiskusikan totem suku Gagak Ilahi. Karena mereka hanya dapat melihat gambar melalui daftar ilahi pilihan surgawi, mereka tidak dapat mendengar suara dan tidak dapat merasakan kesadaran suku Gagak Ilahi. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa totem suku Gagak Ilahi adalah Sufang. Namun, di dunia fana lembah darah, Sufang bukanlah satu-satunya yang memiliki performa paling menarik perhatian. Ye Feixuan dan Li Sheng dari alam mendalam tengah telah melarikan diri kembali ke negara Ye dan Li selama gelombang darah, dan kedua negara juga telah menunjukkan kekuatan besar di kemudian hari. Pada saat yang sama, mereka memurnikan manusia menjadi boneka. Metode yang begitu kejam dan kejam membuat orang-orang di luar lembah darah gemetar ketakutan. Yang paling menarik perhatian adalah Brilliant Empire. Kill 11. Pendahulu Brilliant Empire awalnya adalah suku kecil. Setelah 500 tahun berkembang, ia telah menjadi kekuatan terkuat di dunia fana. Meskipun Brilliant Empire telah menderita kerugian besar dalam Blood Tide kali ini, mereka telah menjadi kekuatan utama mutlak dalam melawan Blood Tide. Itu juga karena kerajaan cemerlang yang telah menarik sebagian besar ras dan iblis darah lainnya, sehingga dunia fana belum sepenuhnya hancur pada putaran pertama gelombang darah. Berbeda dengan negara Ye dan Li, kerajaan cemerlang tidak hanya mengandalkan kekuatannya untuk menaklukkan. Sebaliknya, ia mengandalkan manuver dan manuver, menyatukan negara dan suku lain, dan mengintegrasikan kekuatan fana untuk membentuk kerajaan yang begitu kuat. Terlihat bahwa totem yang menguasai Brilliant Empire memiliki bakat kepemimpinan yang luar biasa. Kultivator itu pasti akan menjadi tuan yang tiada taranya di masa depan. Faktanya, semua orang telah menduga bahwa totem yang mengendalikan kerajaan cemerlang adalah kerajaan cemerlang Dongsuan. Seperti yang diharapkan dari para jenius terbaik di Paviliun Mendalam Timur. Mereka masih bisa bersinar terang di dunia fana.
Hanya paviliun surga mendalam timur yang dapat membina orang sekuat itu. Kemana Su Fang pergi? Bagaimana dengan Ling Xingchen dan Gu Tianqi? Bakat budidaya para jenius ini memang luar biasa, namun dalam aspek lain, mereka jauh kalah dengan kerajaan cemerlang Dongsuan. 100 tahun berlalu. Gelombang darah di dunia fana masih berlangsung lama. Meskipun suku gagak ilahi telah berhasil menangkis serangan ras lain dan monster darah berkali-kali, mereka secara bertahap kelelahan dan cepat atau lambat akan ditelan oleh gelombang darah. Pada hari ini, sebuah tim utusan dari Brilliant Empire datang ke Divine Crow Tribe, membawa dekrit totem Brilliant Empire. Semua negara dan suku harus segera bermigrasi ke Brilliant Empire dan menyatukan semua kekuatan untuk melawan gelombang darah. Totem Kerajaan Cemerlang juga menjanjikan bahwa totem apapun yang bersatu dengan Kerajaan Cemerlang akan menerima token pendakian gunung. Kerajaan Cemerlang, itu seharusnya menjadi kekuatan yang didirikan Kerajaan Cemerlang Dongsuan di dunia fana. Setelah Su Fang menerima dekrit Kerajaan Cemerlang, dia memutuskan untuk membiarkan suku gagak ilahi bermigrasi ke Kerajaan Cemerlang setelah beberapa pertimbangan. Su Fang berspekulasi bahwa gelombang darah ini adalah ujian terberat bagi semua kontestan. Itu pasti akan menjadi semakin intens, dan suku gagak ilahi tidak akan mampu bertahan sampai akhir. Satu-satunya cara adalah menyatukan semua kekuatan fana. Meskipun kekuatan suku gagak ilahi kuat, mereka tidak memiliki kekuatan besar seperti Kerajaan Cemerlang. Mereka hanya bisa mengandalkan Brilliant Empire. Ambisi Kerajaan Cemerlang Dongsuan tidaklah kecil. Begitu dia menyatukan semua kekuatan fana, penyelesaian misinya tidak akan ada bandingannya. Token pendakian gunung pasti akan memiliki kualitas tertinggi. Tentu saja, Su Fang memahami dengan jelas tujuan Dongsuan. Itu bukan untuk melindungi seluruh dunia fana, tapi untuk keuntungannya sendiri. Namun, untuk membantu suku gagak ilahi selamat dari bencana, Su Fang tidak punya pilihan selain bersatu. Oleh karena itu, suku gagak ilahi meninggalkan kota dan mulai bermigrasi ke Kerajaan Cemerlang. Suku gagak ilahi berada jauh dari Kerajaan Cemerlang. Selain itu, suku gagak ilahi sedang bermigrasi kali ini. Yang tua, lemah, sakit, dan cacat di suku itu semuanya berkumpul, jadi kecepatan kemajuan mereka sangat lambat. Selain itu, mereka terus-menerus diserang oleh suku lain dan monster darah di sepanjang jalan, menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Sekitar 200 tahun. Selain beberapa penggarap di suku gagak ilahi, anggota suku tersebut telah digantikan selama beberapa generasi. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah totem suku gagak ilahi. Semua anggota suku memiliki keyakinan yang kuat di dalam hati mereka. Selama totem itu masih ada, suku gagak ilahi tidak akan binasa. Setelah 200 tahun dibaptis, populasi suku gagak ilahi telah menurun tajam lebih dari setengahnya, hanya menyisakan sekitar 500.000 orang. Namun, kekuatan keseluruhan suku gagak ilahi tidak berkurang melainkan meningkat. Peradaban budidaya yang diciptakan Su Fang telah mengakar di suku gagak ilahi dan terus berkembang. Sistem budidaya terus disempurnakan. Keterampilan budidaya tambahan seperti alkimia, penempaan artefak, dan formasi meningkat dari hari ke hari. Jumlah petani dan praktisi melebihi setengah populasi suku tersebut. Setelah perjalanan panjang, suku gagak ilahi akhirnya tiba di Kerajaan Cemerlang. Kerajaan Cemerlang saat ini telah mengumpulkan hampir semua negara dan suku di dunia fana. Jumlah korban jiwa melebihi 1 miliar. Dongsuan Huihuang secara alami telah menjadi penguasa tertinggi di seluruh dunia fana lembah darah. Bahkan Ye Feixuan, Li Sheng, tiruan pemuda Yao, Green Piton, Ling Xingchen, Gu Tianqi, dan yang lainnya harus mengagumi Dongsuan Huihuang. Dongsuan Huihuang sangat murah hati dan tidak menindas suku orang-orang ini. Faktanya, Dongsuan Huihuang punya kekhawatirannya sendiri. Dongsuan Huihuang adalah seorang jenius dari paviliun surga. Tidak mungkin baginya untuk melenyapkan semua kultivator Suan Timur lainnya seperti Ye Feixuan, Li Sheng, dan pemuda Yao. Para petinggi paviliun surga tidak akan pernah mengizinkannya melakukan hal itu. Selain itu, bahkan jika dia menghancurkan berhala totem peserta lain, mereka hanya akan kehilangan sedikit kesadaran mereka. Bukan itu yang diinginkan Dongsuan Huihuang. Apa yang dia inginkan adalah menghancurkan Su Fang dengan kekuatan sejatinya dan menyapu bersih para jenius lainnya, sepenuhnya menghilangkan rasa malu dari kompetisi elit. Oleh karena itu, Dongsuan Huihuang memutuskan untuk bermurah hati sekali dan meminjam kekuatan orang lain untuk melawan gelombang darah. Dengan cara ini, semua pujian akan menjadi milik Dongsuan Huihuang dan dia secara alami akan dihargai oleh petinggi Dongsuan. Ketika 1000 tahun berlalu, penampilan Dongsuan Huihuang akan menjadi yang paling mempesona. Dia tidak hanya akan mendapatkan reputasi yang bagus, kualitas medali pendakian gunungnya juga akan menjadi yang tertinggi. Dia akan mendapat keuntungan besar ketika memasuki Slaughter Mountain. Suku gagak ilahi mendirikan kemah di luar kota besar Kerajaan Cemerlang. Seutas kesadaran ditransmisikan, Su Fang. Itu adalah Dongsuan Huihuang. Su Fang, kamu tidak menyangka berada di bawah naunganku dalam kompetisi pilihan Dewa Jiuxuan, kan?
Kamu harus mengandalkanku untuk bertahan hidup. Dongsuan Huihuang sangat bangga karena dia akhirnya berhasil menekan Su Fang. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Su Fang menjawab dengan acuh tak acuh, apa yang ingin kamu katakan? Selama kamu bekerja sama denganku, aku tidak akan menggunakan kekuatanku untuk menekanmu dan membiarkanmu memasuki Slaughter Mountain dengan sukses. Tunggu aku di Slaughter Mountain, aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang mengerikan. Dongsuan Huihuang mencibir dengan dominan. Kemudian, kesadarannya menghilang dan tidak pernah muncul lagi. 100 tahun lagi berlalu. Batas waktu 1000 tahun sudah dekat. Tepat ketika para peserta mengira mereka telah melewati waktu dengan damai, gelombang darah kembali meletus, skalanya bahkan lebih mengejutkan daripada yang pertama kali. Ras asing dan monster darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Kekaisaran Agung dari segala arah seperti gelombang pasang. 2858. Semua manusia gemetar dan jatuh ke dalam ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya ketika mereka melihat gelombang darah melanda mereka dari segala arah. Bahkan patung totem dari berbagai negara dan suku pun bergetar. Di kota Daoles, pemandangan yang mereka lihat melalui daftar pilihan surgawi mengejutkan semua orang, membuat mereka merasa seolah-olah berada di tengah-tengahnya. Dalam menghadapi bencana yang begitu mengerikan, para kontestan hanya bisa mengendalikan manusia dengan pikiran mereka, tidak mampu menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Bagaimana manusia bisa menolak? Final Blood Valley benar-benar terlalu sulit. Ujiannya sudah sangat mencengangkan sebelum memasuki Slaughter Mountain. Berapa banyak orang yang bisa memasuki final resmi? Semua orang kaget dan berteriak ketakutan. Semuanya, tetap di posisimu dan bertarung sampai mati. Setelah batas waktu 1000 tahun habis, tidak perlu khawatir tentang gelombang darah. Suara gemilang Dongsuan ditransmisikan ke semua totem. Baru pada saat itulah para kontestan berhasil menyatukan diri dan mengeluarkan perintah kepada negara dan suku mereka untuk mempertahankan garis pertahanan Kerajaan Agung dengan nyawa mereka. Ujian sebenarnya akhirnya tiba. Pikiran Su Fang bersemayam di patung gagak dewa, menyaksikan gelombang darah mengalir dengan tatapan serius. Untuk menghadapi gelombang darah, Glorious Empire telah membangun garis pertahanan yang panjang. Setiap negara dan suku mempertahankan satu bagian, dan suku gagak dewa diatur berada pada posisi paling berbahaya karena kekuatan tempurnya paling kuat. Mereka telah menunggu dalam ketakutan selama 3 bulan. Gelombang darah, yang terdiri dari makhluk non-manusia dan monster darah yang tak terhitung jumlahnya, melonjak menuju garis pertahanan seperti banjir sungguhan. Ledakan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya menerkam garis pertahanan seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Sebagian besar ras asing terlihat tidak jauh berbeda dengan manusia, namun mereka memancarkan aura jahat yang menyatu dengan aura lembah darah. Kekuatan mereka 10 kali lebih kuat dari manusia. Yang lebih menakutkan lagi adalah monster darah itu tidak hanya ganas dan menakutkan, tapi juga sangat sulit untuk dibunuh. Meskipun kekuatan mereka terbatas pada ketinggian dunia fana, mereka jauh lebih kuat daripada manusia dan ras asing. Mereka juga bisa melahap kehidupan untuk menjadi lebih kuat. Saat ini, ras asing dan monster darah berjumlah triliunan. Tidak mungkin ada begitu banyak orang di lembah darah di masa lalu. Jelas sekali, penyelenggara Jiuxuan's Heavenly Chosen sengaja mengembangkannya selama bertahun-tahun untuk menguji para kontestan. Pada saat ini, didorong oleh keinginan lembah darah, ras asing dan monster darah ini telah benar-benar menjadi gila. Mereka tidak akan berhenti sampai umat manusia dimusnahkan sepenuhnya. Pertempuran berdarah dan putus asa terjadi di garis pertahanan yang panjang. Di kota Daoles, seluruh situasi pertempuran dapat dilihat sekilas dari daftar dewa terpilih. Kekuatan keseluruhan kerajaan cemerlang tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Alasan utamanya adalah mereka memiliki jumlah orang yang banyak, terlatih dengan baik, dan memiliki perlengkapan yang jauh lebih baik daripada tentara sekutu lainnya. Dengan demikian, kekuatan bertarung yang mereka tunjukkan adalah yang terkuat. Sebagian besar garis pertahanan umat manusia didukung oleh Brilliant Empire. Dari segi kekuatan individu, tidak ada keraguan bahwa ular piton hijau lebih kuat. Terakhir kali dia terluka parah di suku gagak ilahi, setelah bertahun-tahun penyembuhan, ular piton hijau itu telah lama pulih ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, dengan mengandalkan kekuatannya yang kuat, ia menunjukkan kekuatannya dalam gelombang darah, menyapu ke segala arah, tampak sangat menakjubkan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh negara Ye dan negara Li juga sangat mengejutkan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah tentara boneka yang diproduksi kedua negara mencapai 1 juta. Kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan, dan mereka sangat menarik perhatian dalam pertempuran di garis pertahanan. Dibandingkan dengan negeri Ye dan negeri Li, penampilan suku gagak ilahi saat ini tidaklah buruk, namun tidak terlalu mempesona. Jelas sekali bahwa mereka sedang menghemat kekuatan mereka. Dongsuan sungguh mulia. Kamu memang jenius dari Tiange, bakat dari wilayah ilahi Dongsuan. Jika wilayah ilahi Dongsuan benar-benar diserang oleh suku-suku asing, sepertinya kita hanya bisa mengandalkan seorang jenius yang tiada taranya seperti kejayaan Dongsuan.
Meskipun Ye Feixuan dan Li Sheng luar biasa, metode mereka terlalu kejam. Mereka jauh lebih rendah daripada kejayaan Dongsuan. Pembangkit tenaga listrik Dongsuan memuji kejayaan Dongsuan. Banyak kultivator di kota Daoles juga memuji kecemerlangan Dongsuan. Saya pikir Su Fang akan bisa bersinar terang. Saya tidak menyangka dia akan menghemat kekuatannya. Dia sangat egois, dia tidak akan bisa mencapai sesuatu yang hebat. Manusia takut dibandingkan, barang takut dibandingkan. Dulu saya mengira Su Fang adalah karakter yang kuat. Saya tidak menyangka dia masih menyimpan kekuatannya di saat kritis. Sepertinya apa yang disebut pengorbanan Su Fang untuk menghentikan invasi suku asing dan menyelamatkan umat manusia Dongsuan mungkin palsu. Penatua tertinggi Chun Qiu dan Penatua Agung Zhang Sun mengambil kesempatan ini untuk meremehkan Su Fang. Bahkan para penggarap di wilayah tandus yang terlantar, yang dulu menganggap Su Fang sebagai penyelamat mereka, agak kritis terhadap tindakan Su Fang. Perang berlanjut. Setiap saat, ada orang yang sekarat. Patung totem beberapa suku bahkan dimusnahkan. Di depan garis pertahanan, mayat menumpuk seperti gunung. Ada yang milik manusia, ada yang milik suku asing. Perang tersebut berlangsung selama 3 tahun. Setelah membayar mahal, manusia akhirnya berhasil menghalau gelombang pertama gelombang darah. Siapa yang tahu? Tanpa memberi kesempatan kepada manusia untuk beristirahat, gelombang serangan kedua datang. Kali ini, Brilliant Empire mengeluarkan kartu as mereka. Ribuan meriam ilahi diaktifkan, melepaskan energi yang menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti alien dan monster darah. Kekuatan yang menghancurkan bumi mungkin meletus, dengan mudah menangkis gelombang serangan kedua. Namun, meriam ilahi juga memiliki kelemahan fatal. Mereka membutuhkan biji darah jahat sebagai energi. Di lembah darah, biji darah jahat adalah harta yang sangat langka. Bahkan dengan pengaruh kerajaan agung, mereka hanya mengumpulkan sekitar 10.000 biji setelah bertahun-tahun. Ini juga berarti bahwa meriam ilahi hanya dapat ditembakkan 10 kali sebelum menjadi tidak berguna sama sekali. Di bawah gelombang serangan dari suku asing dan monster darah, meriam ilahi akhirnya kehabisan energi dan menjadi tidak berguna sama sekali. Namun, serangan gelombang darah juga jelas melemah. Selama manusia mengatupkan giginya dan bertahan selama beberapa putaran lagi, mereka akan mampu menyelesaikan krisis gelombang darah sepenuhnya. Setelah gelombang serangan lainnya berhasil dihalau, suku asing dan monster darah yang sudah lama tidak menyerang dimulai lagi. Garis pertahanan manusia dipenuhi dengan sorakan. Kesadaran Su Fang bersemayam di patung totem Divine Crow. Tatapan dinginnya keluar dari patung, memandang ke kejauhan dengan ekspresi serius. Penyelenggara seleksi surga Jiuxuan pasti tidak akan membiarkan para peserta berakhir begitu saja. Serangan terakhir akan segera tiba. Su Fang membuat suku Divine Crow meningkatkan kewaspadaan mereka dan bersiap untuk pertempuran lainnya. Memang benar, seperti prediksi Su Fang, setelah 3 hari hening, gelombang darah yang dibentuk oleh suku asing dan monster darah sekali lagi melanda. Namun, yang mengejutkan Su Fang, jumlah suku asing dan monster darah kali ini jelas tidak sebanyak sebelumnya. Mereka berhenti pada jarak 30 li dari garis pertahanan kerajaan agung. Semua manusia bingung. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memandangi suku asing dan monster darah. Tiba-tiba, engah, monster darah tiba-tiba menyerang suku asing dan melahap mereka dengan gila-gilaan. Anehnya, suku asing tidak melawan dan membiarkan monster darah melahap mereka. Segera, ratusan juta suku asing dimangsa oleh monster darah. Saling membunuh. Mereka tidak menyangka monster darah dan suku asing akan saling membunuh. Segalanya belum berakhir. Setelah monster darah melahap semua suku asing, mereka mulai saling melahap lagi. Setelah setiap melahap, aura monster darah akan menjadi lebih agung. Jumlah monster darah berkurang dengan cepat hingga hanya tersisa 1 monster darah. Monster darah itu sangat aneh. Tingginya ratusan meter, tapi tidak memiliki kepala. Sebaliknya, ia memiliki 4 lengan. Tubuhnya sepertinya terbuat dari darah segar, dan ditutupi dengan tanda pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dan 81 gambar bintang pembunuh. Pusar monster darah itu tiba-tiba terbelah dan berubah menjadi mulut. Ia mengeluarkan suara penuh dengan niat membunuh. Gelombang niat membunuh melesat ke langit, menyelimuti seluruh dunia fana dalam auranya. Monster darah tanpa kepala ini 10.000 kali lebih kuat dari monster darah sebelumnya. Auranya telah melampaui batas kemampuan manusia. Itu bahkan telah melampaui ranah Dao Zen dan Dao Lord. Itu telah mencapai tingkat Dao Lord. Di dunia fana, ahli Dao Zen Realm hampir tak terkalahkan. Sekarang, monster darah ini telah mencapai level Dao Lord. Siapa yang bisa menolaknya? Membunuh. Banyak kontestan yang tinggal di patung totem secara alami mengetahui nama monster darah tanpa kepala ini. Bunuh. Para kontestan benar-benar putus asa. Dongsuan Daozu telah membunuh seorang ahli suku asing dan menyaring mayatnya menjadi lembah darah. Nama ahli suku asing itu adalah Kill. Nama monster darah tanpa kepala ini juga adalah pembantaian, yang hanya berarti satu hal.
Monster darah tanpa kepala ini adalah inkarnasi dari keinginan Slaughter, yang melahap aura kehidupan ras alien dan aura darah jahat dari lembah darah. Kill 11. Jika para kontestan ini masih memiliki kekuatan, mereka tidak akan takut dengan monster darah tanpa kepala ini. Namun, kesadaran para kontestan bersemayam di dalam patung totem. Selain pemuda klan iblis yang telah menggunakan teknik terlarang klan iblis untuk membuat klon dengan melahap aura kehidupan, kontestan lain tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bukan hanya manusia, tapi semua kontestan pun putus asa. Kenapa ini belum berakhir? Setiap kontestan menantikan akhir sehingga mereka dapat meninggalkan dunia fana secepat mungkin. Membunuh. Monster darah tanpa kepala itu berteriak dingin dari pusarnya dan melangkah menuju garis pertahanan. Ledakan. Monster darah tanpa kepala itu melambaikan keempat tangannya dan mengirimkan 4 cetakan telapak tangan berdarah besar yang jatuh di garis pertahanan. Garis pertahanan, yang sangat kuat bagi manusia, kini rapuh seperti tahu. Itu runtuh dengan suara keras. Ada banyak sekali korban jiwa. Patung totem keempat kontestan juga langsung dihancurkan. Banyak manusia yang gemetar ketakutan. Banyak dari mereka yang sangat ketakutan hingga berlutut di tanah. Beberapa yang tidak cukup kuat merasa takut setengah mati. Totem kerajaan cemerlang telah lolos. Seseorang berteriak keras, membangunkan semua orang dari keterkejutan dan ketakutannya. Seperti yang diharapkan, patung totem kerajaan cemerlang dengan cepat mundur ke belakang garis pertahanan di bawah perlindungan 100.000 tentara elit. Kerajaan cemerlang Dongsuan telah melarikan diri. Apa yang masih kita lakukan di sini? Apakah kita akan dikuburkan bersama manusia fana ini? Ayo pergi. Kita sudah mendapatkan token gunung kita. Selama kita bisa menundanya hingga batas waktu 1000 tahun, kita akan menyelesaikan misi kita. Bagaimana kita bisa tetap di sini dan mati bersama semut-semut ini? Kaburnya Dongsuan dari Brilliant Empire membuat kontestan lain mengikutinya. Mereka memilih elit dari negara dan sukunya untuk melindungi patung totem dan melarikan diri dengan cepat. Manusia yang sudah berada dalam keadaan panik ini benar-benar putus asa. 2859. Mundur. Su Fang memandang kepala suku Senya yang berambut putih dan terdiam. Mengingat situasi saat ini, mundur dari Brilliant Empire adalah pilihan terbaik. Suku Senya masih memiliki 10.000 tentara Senya yang belum mereka mobilisasi. Dengan kekuatan keseluruhan suku Senya, melindungi Su Fang dan menunda hingga akhir pertempuran adalah tugas yang mudah. Ledakan, ledakan, ledakan. Monster darah tanpa kepala terus menyerang garis pertahanan Brilliant Empire. Garis pertahanan terus runtuh. Menghadapi monster yang sebanding dengan Dao Master, manusia ini tidak berbeda dengan semut. Tak terhitung banyaknya orang yang tewas dalam serangan tersebut. Jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Totem telah meninggalkan kita. Sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir. Tuan Totem, mengapa kamu meninggalkan kami? Semua manusia jatuh ke dalam keputusasaan yang tak berkesudahan. Beberapa melarikan diri ke segala arah. Beberapa menyerah begitu saja dan menangis putus asa. Seluruh kerajaan cemerlang seperti akhir dunia. Meski suku Senya tidak putus asa seperti suku lainnya, mereka tetap ketakutan dan panik. Su Fang memandang kepala suku Senya dan bertanya dengan acuh tak acuh, jika saya pergi, moral suku Senya pasti akan runtuh. Pada akhirnya, seluruh suku akan dimusnahkan. Apakah Anda masih mencoba membujuk saya untuk pergi? Yang mulia. Kepala suku Senya berlutut dan bersujud. Suku Senya kami awalnya adalah suku kecil dengan jumlah penduduk kurang dari 1000. Di bawah perlindungan Lord Totem, suku Senya menjadi suku terkemuka dan bahkan melampaui sebagian besar negara. Suku Senya bisa begitu mulia. Bahkan jika seluruh suku dimusnahkan, kami tidak akan menyesal. Terlebih lagi, pemusnahan terakhir adalah nasib suku Senya dan semua negara serta suku. Kami hanyalah semut dan debu. Jika Tuhan ingin kita dimusnahkan, bagaimana mungkin kita tidak dimusnahkan? Kata kepala suku Senya dengan tenang. Dia tahu bahwa hari ini akan tiba. Manusia di dunia fana mengetahui nasib mereka, tetapi mereka tidak berdaya untuk mengubahnya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menerimanya secara diam-diam. Su Fang memandang kepala suku Senya yang berambut putih. Ini sudah menjadi kepala ketiga suku Senya. Su Fang memperhatikannya tumbuh dari bayi menjadi orang tua yang sekarat. Suku Senya seperti bayi yang dirawat dan diasuh dengan cermat oleh Su Fang. Bagi kultivator lainnya, perjalanan ke dunia fana ini adalah sebuah kompetisi atau bahkan permainan. Manusia fana itu hanyalah bidak catur dan semut. Namun, bagi Su Fang, itu sangat berbeda. Pada saat ini, Su Fang tidak dapat meninggalkan suku Gagak Ilahi dan melarikan diri sendirian. Kehendak Su Fang menyelimuti semua orang di suku Gagak Ilahi. Tentara Gagak Ilahi. Patriark Senya bersujud kepada Su Fang, selamat tinggal, Tuan Totem. Orang-orang dari suku Gagak Ilahi juga memahami dan berlutut di depan Su Fang. Sedikit yang mereka ketahui. Tentara Gagak yang saleh, keluar dari garis pertahanan dan bunuh monster darah.
Keputusan Su Fang membuat semua orang di suku Gagak Ilahi terkejut dan tercengang. Pemimpin dari kepala keluarga Shen Ya tergagap, "Tuanku, Anda. Jika kamu di sini, maka aku di sini." Su Fang berkata dengan santai, tetapi ada kesan mendominasi di dirinya. "Kami di sini. Tuan Totem ada di sini," kata tetua klan Shen Ya dengan suara gemetar dan air mata berlinang. "Kami di sini. Tuan Totem ada di sini. Ini adalah totem dari suku Gagak Ilahi kami." Orang-orang dari suku Gagak Ilahi berteriak serempak, suara mereka bergema menembus awan. Pada saat ini, garis pertahanan Kekaisaran Agung telah runtuh sepenuhnya. Banyak manusia yang berlarian seperti sarang semut, benar-benar dalam keadaan panik. Suara suku Gagak Ilahi bergema ke segala arah. Orang-orang yang panik melihat ke arah suku Gagak Ilahi. Swoosh, swoosh, swoosh. 10.000 tentara pasukan Gagak Ilahi melompat turun dari garis pertahanan dan langsung menuju monster darah tanpa kepala. "Angkat aku. Aku ingin melihat pasukan Gagak Ilahi membunuh monster darah dengan mataku sendiri." Su Fang mengirim pesan kepada orang-orang dari suku Gagak Ilahi. Ribuan orang dari suku Gagak Ilahi dengan cepat membangun menara manusia yang tingginya lebih dari 1.000 kaki dan mengangkat totem Gagak Ilahi tinggi-tinggi. Itu adalah totem dari suku Gagak Ilahi. Totem suku Gagak Ilahi tidak meninggalkan rakyatnya. Manusia yang panik menjadi tenang dan melihat ke arah Divine Crow Totem yang terangkat tinggi. Mereka semua kaget dan kagum. Di kota Daoles, melihat monster darah tanpa kepala membantai manusia secara sembarangan dan melihat para kontestan berlari menyelamatkan diri, semua orang terdiam. Pilihan Dongsuan Hui Huang dan yang lainnya tidaklah salah. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bukanlah tandingan monster darah tanpa kepala. Namun, hati setiap orang dipenuhi rasa sedih. Sekarang, manusia di dunia lembah darahlah yang ditinggalkan. Jika suku asing benar-benar menyerbu dunia manusia, para ahli akan meninggalkan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa sedih? Hampir semua kontestan, termasuk Dongsuan Hui Huang, melarikan diri. Hanya satu orang yang tersisa. Totem Gagak Ilahi. Siapakah totem Gagak Ilahi itu? Sungguh mendominasi. Orang ini adalah pahlawan. Suku Gagak Ilahi telah mempertahankan kekuatan mereka pada saat kritis. Pada saat itu, orang-orang sudah menduga bahwa orang ini adalah Su Fang. Su Fang? Orang ini pasti Su Fang. Keberanian yang luar biasa, tidak heran dia bisa menonjol ketika suku asing menyerbu Dongsuan. Setiap kultivator di kota Daoles sedang berdiskusi. Sebelumnya, penatua tertinggi musim semi musim gugur dan yang lainnya telah menentukan bahwa totem suku Gagak Ilahi adalah Su Fang. Sekarang, semua penggarap di kota Daoles mengetahui identitas totem suku Gagak Ilahi. Di tengah keterkejutan mereka, gambaran Su Fang di hati mereka tiba-tiba menjadi tinggi dan agung. Kill 11. Meskipun berhala dalam daftar pilihan surgawi hanya setinggi 100 kaki, di mata banyak penggarap, itu seperti gunung yang menjulang tinggi, yang mampu mengguncang langit. Di garis pertahanan Kekaisaran Agung, manusia berhenti berlari menyelamatkan diri dan bergegas ke garis pertahanan suku Gagak Ilahi. Su Fang. Untuk sekelompok manusia, dia benar-benar menyerahkan masa depannya sendiri. Ketika idola totem dihancurkan, dia akan tersingkir. Bodoh, sangat bodoh. Pamer di saat seperti ini, sungguh sebuah lelucon. Para kontestan yang diantar untuk melarikan diri juga merasakan keributan di garis pertahanan dan mengejek Su Fang. Ada juga kontestan yang mengagumi Su Fang, namun tidak banyak yang berani mengambil risiko dan kembali. Su Fang adalah seorang jenius tak tertandingi yang berada di peringkat kelima dalam daftar pilihan surgawi. Jika dia tidak takut tersingkir, apa yang kita takuti? Kali ini kita telah meninggalkan manusia fana ini, tapi saat suku asing menyerbu dunia manusia, giliran kita yang akan ditinggalkan. Bunuh jalan kembali kami. Meninggalkan manusia fana ini sekarang akan membuat hati Daoku tidak stabil. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Paling-paling, aku akan kehilangan seutas kesadaranku dan tersingkir. Saya tidak bisa melakukan sesuatu seperti berlari untuk hidup saya. Gu Tianqi, Dongsuan Yichen, dan para jenius lainnya mentransmisikan kesadaran mereka ke berhala totem lainnya, lalu berbalik dan bergegas ke garis pertahanan. Di bawah kepemimpinan mereka, hampir sepertiga kontestan kembali bersama manusia yang melindungi berhala. Su Fang, kamu memang licik. Bahkan kursi ini lebih rendah darimu. Dongsuan Hui Huang menyadari bahwa dia salah perhitungan kali ini. Prestise yang telah dia bangun dengan susah payah dengan membangun Kekaisaran Agung dan bergabung dengan dunia fana untuk melawan gelombang darah telah benar-benar hancur saat dia melarikan diri terlebih dahulu. Pada akhirnya, hal itu menjadi penghalang bagi Su Fang, membuat Dongsuan Hui Huang merasa marah. Namun, mustahil baginya untuk berbalik dan kembali sekarang. Bahkan jika dia kembali, akan sulit memulihkan reputasinya. Saya tidak menyangka semut itu menjadi karakter yang begitu kuat. Dia mungkin menjadi pusat perhatian sekarang, tapi ketika dia dibunuh oleh monster darah nanti, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki gunung pembantaian.
Apa gunanya menjadi pusat perhatian sekarang? Ye Feixuan dan Li Sheng juga terkejut, tapi mereka mendengus melihat tindakan Su Fang. Boom, boom, boom. 10.000 tentara gagak surgawi mengerahkan formasi pemisahan surga dan terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi dengan monster darah. Formasi pemisahan surga yang diciptakan oleh Su Fang memang mengejutkan. Ketika dibentuk dengan 100 tentara gagak surgawi, ia hampir membunuh ular piton hijau yang sebanding dengan alam Daozen. Sekarang setelah dibentuk dengan 10.000 tentara gagak surgawi, kekuatan formasinya lebih dari 10.000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Formasi yang dibentuk oleh 10.000 penggarap dan penggarap fana tidak hanya mampu bertahan melawan monster darah menakutkan yang sebanding dengan Daolord, tetapi mereka bahkan mampu menjebak monster darah tanpa kepala bernama Slay di dalam formasi celah langit. Melihat ini, manusia di garis pertahanan bersorak kegirangan, menghapus keputusasaan dan kesedihan mereka sebelumnya. Su Fang perkasa. Su Fang tidak terkalahkan. Ini menantang surga. 10.000 manusia seperti semut berperang melawan guru Daois dan mereka tidak dirugikan. Su Fang menantang surga. Di kota Daoles, setiap kultivator terkejut dan berseru. Bahkan pembangkit tenaga listrik Dongsuan pun melihat daftar ilahi pilihan surgawi dengan rasa tidak percaya. Huff, main ke galeri. Yang mulia musim semi dan musim gugur mendengus. Tetua Agung Zhangsun dari 3 sekte misterius tertinggi mengelus janggutnya dan berkata, itu benar. Meskipun formasi manusia luar biasa, namun formasi itu tidak bisa bertahan lama. Manusia adalah makhluk fana. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan dewa? Itu seperti yang dikatakan oleh Tetua Zhangsun. Meskipun formasi pemisahan surga yang dibentuk oleh 10.000 tentara gagak surgawi terus-menerus menimbulkan kerusakan parah pada monster darah tanpa kepala, kemampuan pemulihan monster darah itu sangat mengejutkan. Masih sulit untuk membunuhnya. Melihat tentara gagak surgawi, setiap kali monster darah itu meledak, selusin dari mereka akan mati karena gempa bumi. Banyak dari mereka yang mati karena kelelahan. Saat tentara gagak surgawi mati, kekuatan formasi pemisahan surga mulai melemah. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa lolos dari malapetaka, apalagi membunuh monster darah tanpa kepala itu. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh dan bermartabat dari ahli yang menjadi tuan rumah final lembah darah terdengar di dunia fana. Batas waktu 1000 tahun telah habis. Misi para peserta telah berakhir. Kamu boleh meninggalkan dunia fana. Para peserta terkejut sekaligus gembira, diam-diam semuanya menghela nafas lega. Swoosh, swoosh, swoosh. Untaian kesadaran terbang keluar dari patung totem, membawa medali pendakian gunung saat mereka terbang ke langit. Ini berakhir begitu saja, aku tidak bisa menerima ini. Su Fang memandangi formasi pemisahan surga yang berada di ambang kehancuran, lalu pada manusia, matanya dipenuhi keengganan. 2860. Meskipun manusia dan orang-orang dari suku gagak ilahi tidak dapat mendengar suara elit Jiuxuan, mereka dapat melihat bahwa totem telah pergi dan berspekulasi tentang kebenaran masalah tersebut. Kali ini, itu setara dengan ditinggalkan sepenuhnya oleh Tuhan Yang Maha Esa, menyebabkan semua manusia jatuh dalam keputusasaan. Di mata patung totem Divine Crow, ada ekspresi kepastian dan tekad. Segera, wasiat Su Fang menyebar ke seluruh suku gagak ilahi. Selama suku gagak ilahi masih ada, aku akan tetap ada. Tuan Totem. Orang-orang dari suku gagak ilahi terkejut dan terharu. Mata semua orang berkaca-kaca, dan darah mereka mendidih. Selama totem gagak ilahi ada di sini, suku gagak ilahi tidak akan binasa. Orang-orang dari suku gagak ilahi, ikuti saya untuk melindungi Tuan Totem dan bunuh monster darah itu. Pemimpin suku gagak ilahi yang berambut putih berteriak dengan keras. Dia melompat turun dari garis pertahanan dan langsung menuju Sky Splitting Array. Untuk Tuan Totem, untuk suku gagak ilahi. Para pembudidaya dan pejuang suku gagak ilahi mengikuti pemimpin suku gagak ilahi dan melompat turun dari garis pertahanan dan langsung menuju ke arai pemisah langit. Darah suku gagak ilahi mendidih. Darah manusia di dunia fana yang telah menjadi dingin mulai mendidih dan terbakar. Kehendak Su Fang ada di dalam Divine Crow Totem. Melihat pemandangan ini, dia merasakan totem tak bernyawa itu mendidih dengan darah. Gila, Su Fang, kamu orang gila. Su Fang gila, begitu pula manusia. Gila, aku menyukainya. Gu Tianqi dan Dongsuan Yichen melihat pemandangan ini dan menyerah untuk pergi. Pikiran mereka masih berada di dalam totem. Sebagian besar kultivator dan pejuang suku gagak ilahi telah berlatih arai pemecah langit, namun kekuatan mereka tidak sekuat pasukan gagak ilahi. Pemimpin klan suku Senya dan para penggarap serta pejuang suku Senya dengan cepat menggantikan tentara Senya yang mati atau kelelahan. Sky Splitting Array sekali lagi meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan menekan monster darah tanpa kepala itu. Membunuh. Tentara gagak ilahi sungguh perkasa. Totem gagak ilahi itu perkasa. Manusia yang tak terhitung jumlahnya kembali ke garis pertahanan, dan gelombang sorakan muncul dari tubuh mereka. Adegan ini menempati seluruh daftar dewa terpilih. Kota Daoles menjadi sunyi senyap.
Penggarap dan manusia yang tak terhitung jumlahnya, seperti manusia dari lembah darah, merasakan darah mereka mendidih dan terbakar di tubuh mereka. Banyak orang tidak sabar untuk memasuki lembah darah dan bergabung dengan barisan penyerang monster darah. Pada saat ini, Su Fang telah sepenuhnya menundukkan semua orang, tidak hanya para penggarap Heaven Forsaken tetapi juga para ahli dari dunia dan kekuatan mistis Dongsuan. Dari apa yang kulihat, Su Fang hanya menggunakan manusia fana ini. Hanya saja metode mereka brilian. Dibandingkan dengan kejayaan Dongsuan, itu masih jauh lebih rendah. Yang mulia musim semi dan musim gugur mendengus tanpa alasan, masih mencibir pada Su Fang. Desir, kill 11. Banyak petinggi dari domain ilahi mendalam timur menoleh, mata mereka dipenuhi amarah. Salah satu kelas berat mendengus, apakah Su Fang menggunakan makhluk fana ini atau tidak, setidaknya dia tetap berada di akhir bersama mereka. Adapun kejayaan Dongsuan, dialah yang pertama melarikan diri. Pakar lain mengangguk dan berkata, itu benar. Jika ras lain benar-benar menyerang dunia manusia, yang kita butuhkan adalah orang berdarah panas seperti Su Fang, bukan orang pintar yang meninggalkan umat manusia dan melarikan diri. Tetua Agung dari Sekte Pedang Luo Xiao, yang selama ini terdiam, tiba-tiba berbicara dengan suara seperti pedang, Su Fang pasti akan menjadi Dongsuan di masa depan, pahlawan umat manusia yang tiada taranya. Dengan ini saya menyatakan bahwa siapapun berani menekannya di masa depan, Sekte Pedang Luo Xiao akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Yang mulia musim semi dan musim gugur tidak menyangka bahwa kata-katanya akan memancing kemarahan semua orang. Wajahnya berubah menjadi hijau saat Suan Guang hitam dan putih muncul di matanya. Pada akhirnya, dia harus menelan amarahnya. Di bawah gunung pembantaian. Selain Su Fang dan Gu Tianqi, peserta lain telah menarik kembali pikiran mereka. Namun, indera dari banyak kultivator yang berpartisipasi masih terfokus pada dunia fana. Melihat pikiran Su Fang, manusia suku Senya maju satu demi satu. Banyak peserta yang terkejut. Ini sudah berakhir, tapi Su Fang masih berada di dunia fana. Apakah itu layak untuk sekelompok semut? Dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menarik perhatian para ahli dan membuat dirinya terkenal. Kultivator harus tegas dan kejam. Prestasi masa depan Su Fang akan terbatas jika dia berhati lembut. Badut sekali. Seseorang mengejek dan mencemooh tindakan Su Fang. Namun, ada juga orang yang merasa malu jika membandingkan dirinya dengan Su Fang. Su Fang bisa melatih sekelompok manusia menjadi begitu kuat dan menggunakan formasi untuk melawan guru Daois. Aku jauh lebih rendah darinya. Hanya di saat krisis seseorang dapat menunjukkan kehebatannya. Keberanian Su Fang tidak ada bandingannya. Saya mengagumi orang seperti itu. Dibandingkan dengan Su Fang, Dongsuan Hui Huang, Ye Feixuan dan Li Sheng dari Zhongxuan bukanlah apa-apa. Dongsuan Hui Huang dan yang lainnya sangat marah saat mendengar kata-kata ini. Pertarungan antara suku Senya dan monster darah tanpa kepala masih berlangsung. Kelompok demi kelompok penggarap dan seniman bela diri suku Senya dibunuh oleh monster darah. Beberapa meninggal karena kelelahan. Namun, ada kultivator suku Senya yang bergegas menuju formasi pembelah langit tanpa ragu-ragu untuk mengisi kekosongan tersebut. Tidak ada keputusasaan di wajah masyarakat suku Senya. Sebaliknya, ada rasa tekad. Setelah bersujud pada totem suku Senya, mereka bergegas menuju kematian tanpa rasa takut. Waktu berlalu. 3 hari kemudian. Monster darah kuat tanpa kepala itu akhirnya jatuh ke tanah dan berubah menjadi aura berdarah yang menghilang. Ketika aura berdarah dan debu menghilang, semua orang dapat melihat hampir 100.000 penduduk suku Senya tergeletak di tanah. Beberapa dari mereka telah dibunuh langsung oleh monster darah itu, tubuh mereka tidak lengkap. Beberapa telah kehabisan kekuatan dan daya hidup mereka. Mayat-mayat ini memiliki satu kesamaan, mereka semua memiliki senyuman di wajah mereka. Ada juga beberapa masyarakat suku Senya yang berlutut di tanah setelah mati searah dengan totem suku Senya. Kepala suku Senya yang berambut putih telah lama meninggal. Rambut putih dan janggutnya diwarnai merah darah, tapi dia menopang dirinya dengan kedua tangan di tanah dan mencoba membuat postur berlutut. Pemandangan ini. Manusia di dunia fana terkejut. Para pemimpin, kultivator, dan manusia Dongsuan di kota Daoles dikejutkan oleh pemandangan tragis tersebut. Banyak kontestan di kaki gunung pembantaian, termasuk Dongsuan Hui Huang, juga terkejut. Ada juga beberapa kesadaran yang telah mengamati segala sesuatu di lembah darah. Mereka adalah eksistensi teratas di domain ilahi Suan Timur dan domain ilahi Jiuxuan. Hati dao mereka, yang tidak tergerak meskipun langit runtuh dan bumi retak, juga terguncang oleh pemandangan ini. Bencana dunia fana akhirnya berhasil diatasi. Tidak ada sorakan. Semua manusia berlutut diam di depan patung di atas pagoda manusia. Su Fang menghela nafas tanpa suara, kesadarannya menyelimuti sekeliling. Semuanya, ini sudah selesai. Orang terkenal ini juga harus pergi. Setelah hening beberapa saat, masyarakat suku Senya menangis. Su Fang terus berbicara di benak semua orang dengan kesadarannya, terus sebarkan peradaban budidaya yang ditinggalkan oleh orang terkenal ini.
Mungkin ada kemungkinan keturunan Anda akan memiliki kesempatan untuk mengubah nasib mereka sepenuhnya melalui upaya mereka sendiri. Akhirnya, orang terkenal ini mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, Tuan Totem. Penduduk suku Senya dan manusia yang tak terhitung jumlahnya bersujud kepada totem Senya. Kesadaran Su Fang terbang keluar dari patung dan melilit medali pendakian gunung. Bersama dengan kesadaran Gu Tianqi dan Dongxuan Yichen, mereka meninggalkan dunia fana dan kembali ke tubuhnya di kaki gunung pembantaian. Su Fang, orang terkenal ini dulu meremehkanmu karena kamu dilahirkan di alam semesta tingkat rendah. Sekarang, orang terkenal ini yakin. Su Fang, setelah final selesai, aku akan mentraktirmu minum. Aku hanya tidak tahu apakah kamu mau memberiku wajah. Begitu kesadaran Su Fang kembali ke Istana Tao, aliran kesadaran segera ditransmisikan kepadanya. Su Fang harus mengalihkan perhatiannya untuk menanggapinya satu persatu. Tiba-tiba, berdengung, Su Fang tiba-tiba merasakan hati Tao-nya bergetar, membuat gerakan aneh. Terkejut dan kaget, Su Fang merasakannya dan terkejut saat mengetahui bahwa hati Tao-nya telah mengalami perubahan besar lagi. Setelah menjadi guru Daois, hati Tao Su Fang juga mengalami transformasi, menjadi seperti berlian. Pada saat ini, hati Tao miliknya telah menyusut hampir sepertiga dari ukuran aslinya, menjadi bersudut dan mengeluarkan 7 warna cemerlang yang mempesona. Hati Tao-nya tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga menjadi lebih jernih di dalam, tanpa jejak kotoran. Si Xuan Daozu tiba-tiba berbicara di Istana Tao. Su Fang, selamat. Hati Tao giok berwarna-warni milikmu akhirnya berubah menjadi hati Tao berlian 7 warna. Hati Tao berlian 7 warna. Apa itu tadi? Namun, sepertinya itu bukan hal yang buruk, tapi hal yang hebat. Hati Tao berlian 7 warna adalah hati Tao yang luar biasa yang melampaui hati Tao giok berwarna-warni. Meskipun masih ada celah antara hati Tao dengan hati Tao yang abadi, ia lebih unggul dari kebanyakan hati Tao. Manfaat apa yang bisa diberikan oleh hati Tao berlian 7 warna untukku? Inilah yang paling dikhawatirkan Su Fang. Tentu saja ada manfaatnya yang besar. Dengan hati Tao berlian 7 warna, tidak hanya tidak bisa dihancurkan, tidak akan terkikis oleh iblis batiniah, dan tidak akan mudah terguncang oleh kekuatan luar. Ia juga dapat menghancurkan beberapa penganut Tao yang kuat. Serangan jantung. Selain itu, hati Tao adalah landasan bagi seorang kultivator. Jika hati Tao tidak kuat, Anda tidak akan mencapai apapun dalam jalur kultivasi. Anda memiliki hati Tao berlian 7 warna, yang berarti Anda akan melangkah lebih tinggi dan lebih jauh lagi dalam jalur kultivasi. Saya tidak menyangka bisa memperoleh manfaat seperti itu. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Setiap perkataan dan tindakan seorang kultivator adalah kultivasi. Memperoleh hati Tao berlian 7 warna juga merupakan hadiah Anda atas cobaan di dunia fana ini. Tunggu saja, mungkin masih banyak lagi keuntungan yang menanti Anda. Su Fang, penampilanmu kali ini sangat bagus. Guru sangat puas. Dia baru saja menyelesaikan percakapannya dengan si Xuan Daozu. Kontestan. Sosok ilusi muncul di atas semua orang. Itu adalah ahli tak tertandingi yang belum pernah menunjukkan wajahnya di final lembah darah.